Cerita dimulai dengan menampilkan seorang ibu tunggal membawa putranya ke rumah sakit untuk berobat. Namun, tak disangka, dokter yang menangani anaknya adalah cinta pertamanya yang telah berpisah dengannya selama 7 tahun. Wanita yang bernama Tanjing itu terkejut. Pria yang dulu ia tinggalkan dengan kejam, kini berdiri di hadapannya sebagai dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan putranya. Sementara itu, Ni Yusheng yang melihat anak laki-laki kecil itu merasakan sedikit kekecewaan. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita yang sudah 7 tahun ia tunggu ternyata telah menikah dan memiliki anak. Sementara dirinya masih setia menjaga perasaan untuknya. Meski dipenuhi amarah dan luka lama yang kembali terbuka, Ni Yusheng tetap profesional. Ia meneliti hasil pemeriksaan dan menyarankan agar Tanjing segera mengatur jadwal operasi untuk anaknya. Tanjing yang masih harus berdiskusi dengan keluarganya, kemudian membawa putranya pergi. Namun, tanpa disadari ia meninggalkan rekam medis anaknya di ruang konsultasi. Ni Yusheng segera menyusul untuk mengembalikan dokumen tersebut. Tanjing merasa panik, mengira pria itu ingin menanyakan alasan di balik perpisahan mereka dulu. Namun, alih-alih menyinggung masa lalu, Ni Yusheng justru mengucapkan sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Penyakit jantung bawaan bisa didiagnosis sejak lahir. Tanjing menatap Ni Yusheng dengan penuh keterkejutan. Ia memahami maksud dari kata-kata itu. Anaknya berada dalam bahaya dan nyawanya bisa terancam kapan saja. Melihat sosok Ni Yusheng yang berbalik pergi, hati Tanjing dipenuhi kegelisahan. Ia bimbang, apakah seharusnya ia memberitahukan kebenaran bahwa anaknya, Sun Ping, sebenarnya adalah putra kandung Ni Yusheng. 10 tahun yang lalu saat masih duduk di bangku SMA, Ni Yusheng jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Tanjing, gadis cantik dan penuh percaya diri. Ia pun mulai mengejar Tanjing dengan penuh semangat, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Setelah lulus SMA, Ni Yusheng menentang keinginan ayahnya yang mengharapkannya terjun ke dunia bisnis. Ia memilih untuk menjadi dokter demi bisa menyembuhkan penyakit jantung ayah Tanjing. Namun, keputusannya itu justru memicu kemarahan sang ayah. Meski menghadapi tekanan keluarga, hubungan Ni Yusheng dan Tanjing semakin erat. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, mereka seharusnya bisa menikah dan membangun masa depan bersama. Namun, di suatu malam hujan, Tanjing tiba-tiba meminta putus. Ni Yusheng yang terpukul dengan keputusan itu mendesaknya untuk memberikan alasan. Dengan nada dingin, Tanjing menjawab bahwa ia hanya bersamanya karena kekayaan keluarganya. Dan kini, setelah menerima 11 miliar rupiah dari ayah Ni Yusheng, ia merasa cukup untuk menjalani hidupnya tanpa kekhawatiran. Ni Yusheng merasa sangat terpukul. Ia tak menyangka bahwa Tanjing rela mengorbankan cinta mereka yang telah terjalin bertahun-tahun hanya demi 11 miliar rupiah. 7 tahun kemudian, ketika mereka bertemu kembali, Ni Yusheng sudah menjadi seorang ahli bedah jantung yang sukses. Namun, di balik kesuksesannya, ia tetap hidup sendiri. Sementara itu, kehidupan Tanjing justru lebih berat. Ia memiliki seorang suami palsu yang suka membuat masalah, Sun Jijun, serta seorang putra yang menderita penyakit jantung bawaan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Tanjing bekerja sebagai kasir di toko kue di siang hari dan menerima pesanan ilustrasi secara online di malam hari. Beban hidup yang berat membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Namun, di tengah kesibukannya, saat malam tiba dan dunia menjadi sunyi, ia masih sering mengenang kenangan indahnya bersama Ni Yusheng. Sejak pertemuan itu, hati Ni Yusheng yang sebelumnya tenang kembali bergejolak. Walaupun ia tahu Tanjing sudah menikah dan memiliki anak, ia tetap mendatangi toko kue tempat Tanjing bekerja, sekadar untuk melihatnya. Bahkan ia sering duduk di mobilnya dan diam-diam memperhatikan Tanjing hingga ia pulang ke rumah. Ia membenci dirinya yang seperti ini. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ia tak bisa melepaskan perasaan cinta dan benci yang terus mengikatnya pada Tanjing. Suatu hari, Tanjing pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seorang rekan kerja yang dipukuli oleh Sun Jijun. Tubuh dan pikirannya sudah begitu lelah. Namun di depan lift, ia kembali bertemu dengan Ni Yusheng. Tatapan mereka bertemu menyiratkan begitu banyak emosi yang tertahan. Campuran antara kebencian dan cinta yang belum padam. Ni Yusheng memilih untuk berpura-pura tak mengenalnya dan berbalik pergi. Namun, saat ia baru melangkah beberapa langkah, Tanjing tiba-tiba pingsan. Tanpa berpikir panjang,
Ni Yusheng berlari dan menggendongnya menuju ruang gawat darurat. Ia terlihat panik, dan kepanikannya itu mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Begitu melihat Tanjing selamat, ia pergi diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah siuman dan menerima infus, Tanjing diminta perawat untuk membayar biaya perawatannya. Ia membuka dompetnya yang kosong dan merasa kebingungan. Semua uang yang ia miliki tadi sudah ia berikan kepada rekan kerjanya yang terluka. Tak punya pilihan lain, Tanjing mencoba menghubungi sahabatnya. Namun, sahabatnya sedang sibuk dan ponselnya dalam mode senyap. Setelah melalui pergulatan batin, akhirnya ia memberanikan diri untuk menelepon Ni Yusheng. "Dapatkah kau meminjamkan aku sedikit uang?" Suaranya terdengar pelan dan ragu. Namun, yang ia dengar hanyalah suara nada putus. Ni Yusheng langsung menutup teleponnya tanpa berkata apapun. Tanjing yang tak punya jalan lain kembali menelepon Ni Yusheng. Kali ini, dengan suara yang lebih tegas, ia meminta 50.000 yuan sebagai imbalan atas foto-foto dan surat-surat lama mereka. Mendengar itu, Ni Yusheng malah balik bertanya, mengapa ia tidak meminta langsung 100.000 yuan? Setidaknya jumlah itu cukup untuk biaya operasi anaknya. Tanjing menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh, lalu dengan suara pelan mengakui bahwa memang 100.000 yuan akan lebih baik. Ia pun memberitahu Ni Yusheng bahwa dirinya berada di ruang gawat darurat, dan jika memungkinkan, ia memintanya datang membawa uang tersebut. Setelah menutup telepon, Ni Yusheng melemparkan ponselnya ke lantai dengan penuh amarah. Ia tak menyangka wanita yang telah ia cintai selama 10 tahun kini, sekali lagi ingin memutuskan hubungan mereka demi uang. Dulu, Tanjing bahkan menerima lamarannya tanpa cincin pernikahan, dan mereka begitu bahagia, berjanji untuk selalu bersama seumur hidup. Namun, kini segalanya telah berubah. Ia tidak tahu bahwa permintaan uang dari Tanjing bukanlah sekadar keserakahan, melainkan jalan terakhir yang bisa ia tempuh. Ternyata suami palsunya Sun Zijun ditahan setelah memukuli seorang pekerja. Dan satu-satunya cara agar ia bisa dibebaskan adalah dengan membayar ganti rugi sebesar 50.000 yuan. Bertahun-tahun Tanjing telah menghabiskan seluruh tabungannya demi pengobatan anaknya, dan ia sudah meminjam uang dari semua orang yang ia kenal. Kini, ia benar-benar tak punya pilihan lain. Saat Ni Yusheng membuka sebuah kotak lama berisi kenangan mereka, ia menyadari satu benda hilang. Sebuah bros yang pernah ia berikan pada Tanjing. Dengan suara dingin ia bertanya, "Brosnya mana?" "Sudah aku jual," jawab Tanjing tanpa ekspresi. "Bros itu ada berlian, bisa dijual cukup mahal," tambahnya, seolah itu bukan hal yang penting. Namun, bagi Ni Yusheng, bros itu lebih dari sekadar perhiasan. Itu adalah tanda cinta yang ia berikan pada Tanjing, dibeli dengan uang hasil kerja kerasnya saat liburan musim panas dulu. Mendengar jawaban Tanjing yang begitu ringan, ia merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Dulu, ketika ia membelikan Tanjing sepasang headphone mahal, gadis itu bahkan tersinggung dan menganggap hadiah itu bisa membuat hubungan mereka terasa tidak setara. Tapi kini, ia dengan begitu mudahnya menjual benda yang memiliki begitu banyak kenangan bagi mereka. Di saat itu, Ni Yusheng merasa hatinya benar-benar mati untuk Tanjing. Kini, Ni Yusheng merasa semua ini begitu ironis. Gadis yang dulu begitu bangga dan penuh harga diri kini telah menundukkan kepalanya. Namun, ia tidak tahu betapa banyak penderitaan yang telah dialami Tanjing selama ini demi mengobati anak mereka. Alasan Tanjing bersikap begitu dingin padanya sebenarnya bukan semata karena uang. Ia ingin memutuskan semua hubungan dengan Ni Yusheng. Karena baginya, kisah mereka tak mungkin bisa kembali seperti dulu. Ia masih menyimpan rahasia besar, kematian ayahnya ternyata berkaitan dengan ayah Ni Yusheng. Tak ingin membuat Ni Yusheng terjebak dalam dilema di antara cinta dan keluarga, ia memilih untuk menyembunyikan kebenaran itu, dan dengan kejam memutuskan hubungan mereka. Ni Yusheng melangkah keluar dari kafe, lalu dengan tegas membuang kotak berisi kenangan mereka ke dalam tempat sampah. Mulai saat itu, mereka tidak lagi ada hubungan. Namun, yang ia tidak tahu, Tanjing sebenarnya tidak pernah menjual bros itu. Ia tetap menyimpannya, karena Ni Yusheng pernah berkata bahwa bros itu adalah simbol bahwa hati mereka akan selalu terikat, selamanya tak akan terpisah. Tak lama setelah membuang kotak kenangan itu, Ni Yusheng merasakan penyesalan yang mendalam.
Ia berhenti melangkah, berbalik, dan dengan ragu-ragu mengorek kembali tempat sampah, mengambil kotak itu lagi. Betapapun ia mencoba melupakan, ia tetaplah pria yang paling setia. Meski hatinya telah terluka berkali-kali, ia tidak bisa benar-benar melepaskan cintanya pada Tanjing. Sementara itu, di sisi lain, Tanjing menyerahkan uang kompensasi kepada pekerja yang terluka. Dengan itu, Sun Ji-jun pun segera dibebaskan. Meskipun ia marah karena masalah yang ditimbulkan oleh Sun Ji-jun, ia tidak bisa mengabaikan rasa pedulinya pada pria itu. Bagi orang lain, Sun Ji-jun hanyalah pria pemalas tanpa masa depan. Namun, bagi Tanjing, ia adalah penyelamatnya. Sebenarnya mereka tidak pernah menikah. Dulu, setelah berpisah dengan Ni Yusheng, Tanjing baru menyadari bahwa dirinya telah hamil. Di saat yang bersamaan, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ayahnya meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Tanjing, yang kini tak memiliki siapapun lagi, hanya bisa bergantung pada Sun Ji-jun. Pria itu setia menemaninya, mengurus segala kebutuhannya tanpa keluhan, dan membantunya melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Untuk menghindari gunjingan orang-orang karena mengandung tanpa menikah, Sun Ji-jun dengan rela berpura-pura menjadi ayah dari anak yang dikandungnya. Sejak saat itu, semua orang menganggap mereka sebagai satu keluarga kecil. Selama 7 tahun terakhir, Tanjing sangat berutang budi padanya. Namun, meskipun ia tahu bahwa Sun Ji-jun mencintainya, hatinya hanya mampu menampung satu nama, Ni Yusheng. Karena itulah, tak peduli berapa banyak masalah yang ditimbulkan oleh Sun Ji-jun di luar, Tanjing selalu bersedia membantunya tanpa syarat. Suatu hari, direktur rumah sakit memanggil Ni Yusheng dan memberitahunya bahwa proposal penelitian yang diajukannya telah disetujui. Mendengar kabar itu, Ni Yusheng merasa sangat senang. Namun, kegembiraan itu seketika sirna saat ia tahu bahwa subjek penelitian kali ini adalah putra Tanjing, yaitu Sun Ping. Ni Yusheng terdiam, hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu betapa berisikonya eksperimen ini dan ia tidak ingin melihat Tanjing terluka jika hasilnya tidak sesuai harapan. Karena itu, ia mencoba mencari berbagai alasan untuk meyakinkan direktur agar membatalkan keputusan tersebut. Namun, sang direktur yang tidak mengetahui hubungan mereka bersikeras menggunakan Sun Ping sebagai pasien percobaan. Ia bahkan meminta Ni Yusheng untuk berbicara langsung dengan Tanjing. Dengan berat hati, akhirnya Ni Yusheng mengirimkan semua dokumen terkait operasi kepada Tanjing. Saat membaca dokumen yang penuh dengan peringatan risiko, Tanjing merasa ketakutan. Namun, selama bertahun-tahun ia telah menghabiskan segalanya demi menyembuhkan anaknya. Kini, sebuah kesempatan muncul di hadapannya, dan ia tak ingin melewatkannya begitu saja. Keesokan harinya, ia mengatur pertemuan dengan Ni Yusheng untuk membahas detail operasi. Namun, tanpa diduga ia juga mengajak serta Sun Ji-jun. Melihat pria sederhana yang duduk di hadapannya, Ni Yusheng terkejut. Ia tidak mengerti apa yang membuat pria ini lebih baik darinya hingga Tanjing rela meninggalkan cinta mereka selama bertahun-tahun dan memilih menikah dengan orang lain. Tak ingin mempermalukan dirinya sendiri, Ni Yusheng hanya menjelaskan secara singkat mengenai prosedur operasi. Setelah itu, ia hanya bisa menatap punggung mereka yang pergi berdua dengan penuh keakraban. Hatinya terasa sangat tidak nyaman. Namun, yang tidak diketahui oleh Ni Yusheng adalah sejak awal hingga akhir, semuanya hanyalah sandiwara. Sejak saat itu, Ni Yusheng memutuskan untuk melepaskan masa lalunya dan memulai hidup baru. Kemunculan Shu Qin seolah menjadi kesempatan yang tepat baginya. Shu Qin adalah teman baik sekaligus rekan kuliahnya saat belajar di luar negeri. Keduanya sama-sama pernah terluka oleh cinta, sehingga mereka merasakan keterikatan yang mendalam dan memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan. Tak disangka, Shu Qin ternyata adalah atasan baru Tanjing. Semua bermula dari sebuah insiden di toko kue tempat Tanjing bekerja. Seorang pelanggan membuat keributan dan kebetulan hal itu disaksikan oleh direktur baru, Sheng Fangting. Akibatnya, ia meminta manajer toko untuk menulis laporan dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Namun, tugas itu justru dilemparkan kepada Tanjing. Kesempatan itu menjadi titik balik bagi Tanjing. Sheng Fangting terkesan dengan kemampuan bahasa Inggrisnya dan tanpa ragu mempromosikannya ke kantor pusat sebagai asisten pribadinya. Tanpa diduga,
Shuqin ternyata adalah direktur HR di perusahaan tersebut yang membuat mereka berdua kini bertemu setiap hari sebagai rekan kerja. Sejak memutuskan untuk bersama, Ni Yusheng dan Shuqin mulai berkencan. Shuqin bahkan dengan serius memberikan hadiah peringatan untuk kencan pertama mereka. Ni Yusheng merasa terkejut dan sedikit bersalah karena tidak menyiapkan hadiah untuknya. Namun, Shuqin justru mengusulkan agar Ni Yusheng memberikannya jam tangan yang sedang ia kenakan. Awalnya, Ni Yusheng menolak, tetapi karena Shuqin terus bersikeras, akhirnya ia menyerah. Dengan berat hati, ia melepaskan jam tangan itu dan memakaikannya ke pergelangan tangan Shuqin. Jam tangan itu memiliki makna mendalam baginya. Dulu, saat mereka masih bersama, Tanjing membelinya dengan hasil kerja kerasnya demi memberi kejutan untuk Ni Yusheng. Namun, kini Tanjing telah menikah dan memiliki anak. Karena itu, ia merasa sudah saatnya melepaskan kenangan lama dan melangkah ke depan. Namun, tepat ketika hubungan mereka mulai semakin dekat, Tanjing tiba-tiba menelepon Shuqin. Dengan nada cemas, ia memberitahu bahwa bos mereka, Sheng Fangting, tiba-tiba pingsan saat lembur di kantor. Ia meminta Shuqin segera datang ke rumah sakit. Mendengar kabar itu, Shuqin dan Ni Yusheng bergegas ke rumah sakit. Di sana, Ni Yusheng kembali bertemu dengan Tanjing. Lebih dari itu, ia terkejut saat mengetahui bahwa Tanjing dan Shuqin ternyata adalah rekan kerja. Di saat yang sama, mata Tanjing tertuju pada pergelangan tangan Shuqin. Ia melihat jam tangan yang dulu dengan susah payah ia belikan untuk Ni Yusheng kini berada di tangan wanita lain. Hatinya terasa hampa dan penuh kehilangan. Keesokan harinya, para karyawan perusahaan datang menjenguk Sheng Fangting di rumah sakit. Dengan sikap terbuka, Shuqin memperkenalkan Ni Yusheng sebagai pacarnya yang seorang dokter. Mendengar hal itu secara langsung, hati Tanjing terasa seperti ditusuk jarum. Namun, ia tetap berusaha bersikap seolah tidak peduli. Setelah semua orang pergi, Ni Yusheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Sheng Fangting tentang Tanjing. "Tanjing adalah karyawan di perusahaan kalian?" tanyanya. Sheng Fangting mengangguk dan menjawab, "Ya, dia adalah asisten administratifku." Apa yang tidak diketahui oleh Ni Yusheng adalah bahwa Sheng Fangting sebenarnya adalah saudara tirinya, anak dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Sementara itu, Shuqin yang pergi mencuci tangan tanpa sengaja meninggalkan jam tangannya di kamar mandi. Tanjing menemukannya dan membawanya ke kantor untuk mengembalikannya kepada Ni Yusheng. "Aku menemukan jam ini di kamar mandi," katanya saat menyerahkannya. Namun, reaksi Ni Yusheng membuat hatinya semakin sakit. "Jam ini sebaiknya kau kembalikan kepada Shuqin. Sekarang ini sudah menjadi miliknya," ujar Ni Yusheng dengan nada datar. Perkataan itu seperti cambuk yang menghantam hati Tanjing. Sejak saat itu mereka berdua semakin menjauh, berusaha menjadi seperti dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, roda takdir kembali mempermainkan mereka. Pada suatu hari, putra Tanjing, Sun Ping, tiba-tiba mengalami serangan jantung dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan, Ni Yusheng memberitahu Tanjing bahwa kondisi anaknya sangat buruk dan memintanya untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mendengar kabar itu, Tanjing merasa seolah langit runtuh. Ia tidak bisa menahan emosinya lagi dan hampir mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. Sun Ping sebenarnya. Namun, tepat saat ia hendak berbicara, seorang perawat datang dan mengganggu percakapan mereka. Kesempatan terbaik untuk mengungkapkan kebenaran pun terlewat begitu saja. Tanjing terus hidup dalam kebimbangan dan keputusasaan, sementara Ni Yusheng juga berjuang melawan perasaannya sendiri. Ia selalu mengingatkan dirinya untuk melepaskan Tanjing. Tetapi setiap kali melihat wanita itu berjalan pincang di hadapannya, ia tidak bisa menahan keinginannya untuk merawatnya. Dengan penuh perhatian, ia mengambil handuk dingin dan mengompres kaki Tanjing yang terluka. Ia juga memperingatkannya bahwa operasi Sun Ping akan membutuhkan biaya yang sangat besar. "Berapa banyak uang yang kau miliki sekarang?" tanyanya. Tanjing menjawab dengan suara pelan, "Aku hanya punya 110.000 yuan." Ni Yusheng terdiam. Jumlah itu masih jauh dari cukup untuk biaya operasi. Tanjing tahu betul bahwa uang yang ia miliki tidak akan cukup untuk biaya operasi, tetapi ia tidak berdaya. Melihat perhatian Ni Yusheng padanya, Tanjing memberanikan diri untuk meminjam uang darinya. "Dokter Ni,
Bisakah kau meminjamkan aku sedikit uang? Tanyanya dengan suara penuh harap. Namun, jawaban Ni Yusheng membuat hatinya hancur. Aku tidak akan meminjamkan uang kepadamu lagi, ucapnya dengan dingin. Tanjing tidak menyangka bahwa Ni Yusheng akan sekejam itu. Tetapi, karena tidak memiliki jalan lain dan demi menyelamatkan anaknya, ia kembali berusaha mengungkapkan kebenaran tentang asal-usul Sun Ping. Sayangnya, tepat pada saat itu, Shu Qin masuk ke ruangan. Menyadari bahwa Ni Yusheng dan Shu Qin sekarang adalah sepasang kekasih, Tanjing memilih untuk tidak mengganggu kehidupan mereka. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya sedikit emosional karena kondisi anaknya, lalu segera pergi dengan terburu-buru. Tidak memiliki pilihan lain, Tanjing mulai menghubungi sanak saudara dan teman-teman untuk meminjam uang. Namun, selama bertahun-tahun, ia sudah terlalu sering meminjam dan banyak utangnya yang belum terbayar. Akibatnya, tidak ada yang bersedia membantunya lagi. Terdesak, Tanjing akhirnya meminta Shu Qin untuk memberinya gaji di muka. Percakapannya dengan Shu Qin secara tidak sengaja terdengar oleh Sheng Fangting. Di sisi lain, meskipun secara terang-terangan menolak meminjamkan uang kepada Tanjing, diam-diam Ni Yusheng mengajukan permohonan subsidi operasi kepada direktur rumah sakit. Namun, sang direktur marah dan mempertanyakan hubungan antara Ni Yusheng dan Tanjing, terutama karena ia berani menelepon saat operasi sedang berlangsung. Setelah gagal mendapatkan pinjaman, Tanjing akhirnya hanya mampu membayar biaya rawat inap untuk 3 hari pertama. Namun, ia terkejut ketika staf medis memberitahunya bahwa seseorang telah membayarkan uang deposit sebesar 50.000 yuan untuknya. Tanjing awalnya mengira bahwa bantuan itu datang dari Ni Yusheng, tetapi ternyata orang yang membantunya adalah atasannya, Sheng Fangting. Tanjing sangat berterima kasih. Di saat ia merasa paling putus asa, masih ada seseorang yang bersedia mengulurkan tangan. Sheng Fangting mencoba menenangkannya, menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Namun, momen penuh kehangatan itu kebetulan disaksikan oleh Ni Yusheng dari kejauhan. Ia tampak tenang di permukaan, tetapi dalam hatinya ia merasa cemburu. Meskipun selama ini ia mengira bahwa Tanjing telah menikah dan memiliki anak, perasaannya terhadap wanita itu tidak pernah berubah. Ketika melihat Sheng Fangting bersikap baik pada Tanjing, hatinya terbakar cemburu. Dengan nada sarkastik ia berkata, "Luar biasa. Ternyata masih ada orang yang bersedia mengeluarkan uang untukmu." "Betul," jawab Tanjing dengan suara lirih. Ni Yusheng menatapnya tajam. "Kalau kau memang sehebat itu, untuk apa datang padaku meminjam uang?" Meskipun keduanya masih saling mencintai, mereka terus saja melontarkan kata-kata yang melukai satu sama lain. Ni Yusheng memiliki perasaan campur aduk terhadap Tanjing antara cinta dan benci. Namun, ketika ia melihat Sun Ping yang begitu penurut dan dewasa, hatinya terasa lebih sakit. "Mama, ayo pulang," kata Sun Ping dengan suara lembut. Ni Yusheng tidak tahu kehidupan seperti apa yang telah dijalani Tanjing selama bertahun-tahun ini. Saat mereka berpisah dulu, Tanjing dengan tegas mengatakan bahwa ia telah menerima 11 miliar rupiah dari ayahnya. Tetapi mengapa sekarang hidupnya begitu sulit? Untuk mencari tahu lebih banyak, Ni Yusheng mulai menanyakan kabar Tanjing kepada teman-teman lama mereka. Dari mereka, ia mengetahui bahwa sebelum putus dengannya, ayah Tanjing meninggal dunia secara mendadak. Setelah perpisahan mereka, Tanjing menjual rumah keluarganya dan bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu keberadaannya. Mendengar hal itu, Ni Yusheng terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan Tanjing telah berubah sedrastis ini. Setelah putus, ia sendiri mengalami depresi akibat pukulan berat yang ia terima. Ayahnya yang khawatir akhirnya mengirimnya ke luar negeri untuk melanjutkan hidup. Karena itulah, selama 7 tahun terakhir, ia sama sekali tidak mengetahui kabar Tanjing. Ketika ia membuka media sosial Tanjing dan melihat foto Sun Ping yang menggemaskan, hatinya mulai dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu hari, para alumni SMA mereka mengadakan reuni. Tanpa disangka, Ni Yusheng dan Tanjing kembali dipertemukan dalam situasi yang canggung. Sepanjang acara, Ni Yusheng tak bisa menahan diri untuk terus mencuri pandang ke arah Tanjing, wanita yang pernah meninggalkannya dengan kejam. Di tengah suasana itu, guru wali kelas mereka yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya malah mengira bahwa mereka sudah menikah dan memiliki anak.
Dengan penuh semangat, ia memberi selamat kepada mereka. Tanjing dan Ni Yusheng langsung buru-buru menjelaskan bahwa mereka telah lama berpisah. Guru mereka pun menjadi canggung setelah mendengar penjelasan itu dan mengungkapkan rasa sayangnya. "Sayang sekali," ucap sang guru. "Dulu kalian berdua adalah pasangan paling bersinar di sekolah, pria tampan dan wanita cantik yang membuat semua orang iri." Para alumni lainnya yang mendengar kabar perpisahan mereka juga merasa menyesal. Semua orang dulu mengira bahwa mereka akan bersama selamanya, tetapi kenyataan berkata lain. Ni Yusheng mendengar pembicaraan teman-temannya tentang dirinya, tetapi perasaan di hatinya sulit diungkapkan. Ia duduk sendirian, meneguk alkohol dengan suasana hati yang muram. Tanjing yang melihat keadaan Ni Yusheng seperti itu merasakan sakit di hatinya. Di tengah suasana yang hening, Ni Yusheng mengangkat gelasnya dan mengajak Tanjing untuk minum bersamanya. Tanpa ragu, Tanjing menerima ajakan itu dan langsung meneguk habis minumannya. Ia mengerti rasa sakit yang ada di hati Ni Yusheng karena dirinya pun mengalami penderitaan batin yang sama. Setelah reuni berakhir, Ni Yusheng terus melihat-lihat foto yang diambil selama acara itu. Hatinya gelisah dan sulit untuk tenang. Sejak Tanjing mengantarnya pulang malam itu, ia mulai menyadari bahwa di dalam hati Tanjing masih ada perasaan untuknya. Keesokan harinya, Ni Yusheng ingin berterima kasih kepada Tanjing karena telah merawatnya semalam. Namun, Tanjing malah bersikap acuh tak acuh dan dengan sengaja mengalihkan pembicaraan. Sikapnya itu membuat Ni Yusheng merasa kecewa. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia meletakkan catatan medisnya dan berbalik pergi. Melihat punggung Ni Yusheng yang menjauh, hati Tanjing terasa sakit. Tetapi ia tidak punya pilihan lain selain bersikap seperti itu. Di sisi lain, Shu Qin sejak pertemuan terakhirnya dengan Ni Yusheng menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam cara pria itu memandang Tanjing. Ia pun merasa bahwa mereka pasti sudah saling mengenal sejak lama. Keesokan harinya, dengan alasan ingin menjenguk Sun Ping, Shu Qin dengan sengaja bertanya tentang kampung halaman dan sekolah lama Tanjing. "Oh iya, kamu dulu sekolah di mana?" tanyanya. Tanjing menjawab dengan tenang, "Sekolah nomor 4 inches. Sekolah nomor Sadiningan?" Shu Qin mengangkat alisnya. "Berarti kamu dan Ni Yusheng satu alma mater." Tanjing terkejut tetapi segera menutupi ekspresinya. Ia takut hubungannya dengan Ni Yusheng terungkap, jadi ia berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. Namun, tak lama setelah itu saat Shu Qin mengantarkan makanan untuk Ni Yusheng, ia secara tidak sengaja melihat tali merah di leher pria itu. Ingatannya langsung kembali ke saat ia mengunjungi Sun Ping. Tanjing juga mengenakan tali merah yang sama. Meskipun Shu Qin belum bisa memastikan bahwa Tanjing adalah cinta pertama Ni Yusheng, intuisinya mengatakan bahwa kemungkinan besar dugaan itu benar. Begitu kembali ke kantor, Shu Qin segera memeriksa berkas riwayat Tanjing. Sesuai dengan dugaannya, tanggal lahir Tanjing dan Ni Yusheng ternyata sama. Ia teringat bahwa Ni Yusheng pernah mengatakan kepadanya bahwa ia dan mantan kekasihnya memiliki ulang tahun yang sama, dan sejak mereka berpisah, ia tidak pernah merayakan ulang tahunnya lagi. Mengetahui kebenaran itu, Shu Qin menyadari dengan jelas bahwa sejak awal hingga sekarang, Ni Yusheng tidak pernah benar-benar melupakan Tanjing. Pada malam hari, ia pun terus terang kepada Ni Yusheng bahwa ia sudah mengetahui hubungan masa lalu antara dirinya dan Tanjing. Ni Yusheng, yang tidak ingin lagi menyembunyikan perasaannya, akhirnya mengakui segalanya. Dengan itu, hubungan romantis mereka pun berakhir, dan mereka kembali menjadi teman baik. Tak lama kemudian, rumah sakit menyusun rencana operasi untuk Sun Ping. Namun, prosedur operasi hanya bisa dilakukan jika ada tanda tangan dari orang tua. Ni Yusheng meminta Tanjing untuk memanggil ayah Sun Ping ke rumah sakit agar menandatangani persetujuan operasi. "Suruh suamimu datang ke rumah sakit untuk menandatangani," kata Ni Yusheng. Tanjing terdiam, menatap Ni Yusheng di hadapannya tanpa bisa berkata apa-apa. Ia tidak berani mengungkapkan bahwa ayah anak itu sebenarnya adalah pria yang sedang berdiri di depannya. Sementara itu, Ni Yusheng sendiri juga merasa heran. Anak itu sudah dirawat di rumah sakit begitu lama, tetapi mengapa sang ayah tidak pernah datang menjenguknya? Keesokan harinya, Tanjing memberitahu Sun Jijun untuk datang ke rumah sakit dan menandatangani dokumen operasi. Namun, siapa sangka Sun Jijun malah datang dalam keadaan mabuk di siang bolong dan membuat keributan di rumah sakit. Saat mendengar kabar tersebut,
Ni Yusheng segera datang untuk melihat situasi. Namun, yang ia temukan justru pemandangan Tanjing yang didorong jatuh ke lantai oleh Sun Jijun. Melihat wanita yang pernah ia jaga sepenuh hati diperlakukan seperti itu, Ni Yusheng tidak bisa lagi menahan amarahnya dan langsung terlibat perkelahian dengan Sun Jijun. Akibatnya, mereka bertiga dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Ni Yusheng baru mengetahui dari petugas bahwa ini sudah keempat kalinya. Dalam bulan ini, Sun Jijun membuat keributan dan dibawa ke kantor polisi. Namun, bukannya merasa bersalah, Sun Jijun malah balik menuduh rumah sakit telah menerima suap untuk melakukan operasi pada Sun Ping. Mendengar tuduhan itu, direktur rumah sakit langsung naik pitam. Tanjing buru-buru menenangkan Sun Jijun dan menjelaskan bahwa operasi itu memang telah disetujuinya. Tidak ada unsur suap sama sekali. Aku tanya, kamu itu ibunya atau bukan? Bentak Sun Jijun. Dan aku ini ayahnya atau bukan? Kau malah membela mereka. Tanjing menunduk, hatinya penuh rasa bersalah saat melihat Ni Yusheng yang terluka karena berusaha melindunginya. Sementara itu, direktur rumah sakit yang sudah habis kesabaran dengan ulah Sun Jijun akhirnya memutuskan untuk membatalkan operasi Sun Ping. Mendengar itu, Tanjing langsung panik. Ia memohon kepada direktur agar tetap melanjutkan operasi sesuai jadwal keesokan harinya. Namun, direktur rumah sakit merasa bahwa ayah anak itu sudah tidak lagi mempercayai rumah sakit. Tanpa adanya rasa saling percaya, menurutnya tidak ada alasan untuk tetap melanjutkan operasi ini. Melihat kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, polisi akhirnya memutuskan untuk membawa Sun Jijun ke kantor polisi karena telah membuat keributan. Sementara itu, Ni Yusheng yang masih dalam keadaan emosional merenungkan semua yang terjadi hari ini. Ia tidak habis pikir bagaimana Tanjing yang dulu begitu ia cintai bisa berakhir menikah dan memiliki anak dengan pria semacam Sun Jijun, seorang yang ia anggap sebagai seorang pengacau dan preman. Keesokan harinya, Tanjing dipanggil ke kantor polisi untuk menandatangani dokumen. Polisi memberitahunya bahwa karena Sun Jijun telah berulang kali membuat keributan, ditambah dengan insiden pemukulan terhadap dokter, ia kemungkinan akan dijatuhi hukuman berat karena tidak ada pihak yang bersedia berdamai. Tanjing tahu bahwa meskipun Sun Jijun sering menimbulkan masalah, ia bukanlah orang jahat. Selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga, ia telah merawat dirinya dan anaknya. Bagi Tanjing, Sun Jijun tetaplah bagian dari keluarganya. Karena itu, ia tidak tega melihat Sun Jijun menerima hukuman berat. Dalam keputusasaan, ia akhirnya menghubungi Ni Yusheng untuk meminta bantuan. Kalau mau bicara, datang ke rumahku, jawab Ni Yusheng singkat. Tanjing pun datang ke rumah Ni Yusheng. Dengan kepala tertunduk, ia berbicara dengan hati-hati, memohon agar Ni Yusheng membantu Sun Jijun. Maaf, ucapnya lirih. Tidak perlu, suruh dia datang sendiri, jawab Ni Yusheng dingin. Melihat Tanjing merendahkan diri demi pria lain, Ni Yusheng merasa hatinya kembali terluka. Kalau bukan karena dia, kau pasti tidak akan datang menemuiku, bukan? Lanjutnya dengan suara penuh kepahitan. Ya, jawab Tanjing pelan. Jawaban itu membuat Ni Yusheng dipenuhi rasa cemburu dan marah yang luar biasa. Dengan kesal, ia membanting pintu lalu menarik Tanjing ke kamar mandi. Lihat wajahmu, kau sudah dipukuli sampai begini, serunya dengan emosi. Kau masih saja datang memohon untuknya. Hati Ni Yusheng terasa seperti disayat-sayat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang masih ia cintai harus hidup dalam kondisi seperti ini. Terhina, tersakiti, dan begitu lemah. Menatap Tanjing yang berdiri di depannya, ia tak lagi mampu menahan perasaannya. Perlahan, ia mendekat dan menciumnya. Pada akhirnya, hati Ni Yusheng kembali luluh. Ia tidak ingin melihat Tanjing harus merendahkan diri demi pria lain. Maka ia pun setuju untuk membantu dan meminta polisi melepaskan Sun Jijun. Keesokan harinya, Tanjing menjemput Sun Jijun dari kantor polisi. Saat dalam perjalanan pulang, ia bertanya kemana kalung emas yang biasa dipakai Sun Jijun. Namun, Sun Jijun tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah kartu bank dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Tanjing. Aku hanya punya uang sebanyak ini untuk biaya pengobatan Sun Ping, ujarnya. Kalau tidak cukup, aku akan mencari cara lain untuk menambahnya.
Ia lalu menjelaskan bahwa insiden di rumah sakit terjadi karena ia minum terlalu banyak dan kehilangan kendali atas emosinya. Semua itu disebabkan oleh ketakutannya akan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam operasi Sun Ping. Meskipun Sun Ping bukanlah anak kandungnya, sejak anak itu lahir, ia sudah menganggapnya sebagai darah daging sendiri. Tanjing memahami bahwa Sun Jijun memang telah banyak berkorban demi dirinya dan anaknya. Itulah sebabnya ia rela menurunkan harga diri dan meminta Ni Yusheng untuk membebaskan Sun Jijun. Setelah itu, Tanjing membawa Sun Jijun untuk bertemu dengan Ni Yusheng. Sun Jijun membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf, tetapi Ni Yusheng tetap diam dan tidak memberikan tanggapan. Tidak disangka Sun Jijun lalu berlutut memohon pengampunan darinya. Ni Yusheng melirik Tanjing yang berdiri di sampingnya. Hatinya kembali luluh dan akhirnya ia memutuskan untuk memaafkan Sun Jijun. Namun, begitu ia berdiri, Sun Jijun tiba-tiba memeluknya erat dan berbisik dengan nada mengancam. "Jika kau tidak bisa menyembuhkan Sun Ping, aku akan membunuhmu." Ni Yusheng terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Tanjing telah hidup bersama seseorang seperti Sun Jijun. Akhirnya, keributan ini pun berakhir. Saat ini satu-satunya keinginan Tanjing adalah memastikan operasi anaknya segera dilakukan. Namun, pada saat itu juga, ia secara tidak sengaja melihat pemandangan yang membuatnya terpukul. Putranya, Sun Ping, sedang bersama Ni Donghai. Hatinya langsung runtuh. Hal yang paling ia takutkan selama ini akhirnya terjadi. 7 tahun lalu, ayah Tanjing meninggal akibat kecelakaan di lokasi konstruksi. Kebetulan, pemilik proyek itu adalah Ni Donghai, ayah dari Ni Yusheng. Sejak awal, Ni Donghai memang tidak menyukai Tanjing. Apalagi setelah mengetahui bahwa putranya rela meninggalkan dunia bisnis dan menjadi dokter hanya demi membantu pengobatan ayah Tanjing. Hal itu membuat Ni Donghai semakin marah. Memanfaatkan situasi tersebut, Ni Donghai menawarkan uang sebesar 11 miliar rupiah kepada Tanjing agar ia meninggalkan Ni Yusheng. Sebagai wanita yang memiliki harga diri tinggi, Tanjing awalnya tidak ingin menerima tawaran itu. Namun, ia tahu bahwa ayahnya adalah kepala mandor proyek tersebut. Keluarga korban kecelakaan terus menekan Tanjing untuk memberikan kompensasi. Tidak punya jalan lain, Tanjing akhirnya terpaksa menerima uang 11 miliar rupiah dari Ni Donghai. Namun, tak lama setelah ia memutuskan hubungan dengan Ni Yusheng, Tanjing justru mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Rasa cintanya yang begitu besar kepada Ni Yusheng membuatnya tidak tega untuk menggugurkan bayi itu. Dengan tekad bulat, ia memilih untuk melahirkan anak mereka dan membesarkannya seorang diri. Selama 7 tahun, Tanjing benar-benar memutuskan kontak dengan Ni Yusheng dan keluarganya, hanya agar mereka tidak mengetahui keberadaan anaknya. Namun kini, melihat putranya, Sun Ping, berada dalam pelukan Ni Donghai, hatinya hancur berkeping-keping. Beban pikiran yang terus menghantui ditambah dengan berbagai kejadian akhir-akhir ini, membuat Tanjing jatuh sakit. Di rumah sakit, ia terbaring lemah sambil menerima infus. Melihatnya dalam kondisi seperti itu, Ni Yusheng merasa sangat terluka. Dengan hati-hati, ia membantu Tanjing mencabut jarum infus dari tangannya. Sejak dulu, Ni Yusheng selalu bertanya-tanya mengapa Tanjing tiba-tiba memutuskan hubungan mereka. Hari ini, ia kembali mengajukan pertanyaan yang sama. "Sudah 7 tahun," jawab Tanjing pelan. "Semua ini tidak lagi penting." Namun, Ni Yusheng tidak bisa menerima jawaban itu. Ia masih ingin tahu, apakah Tanjing pernah benar-benar mencintainya. "Kau pernah mencintaiku?" tanyanya, menatap dalam ke mata Tanjing. Tanjing terdiam. Ia tidak menjawab. Melihat keheningan Tanjing, Ni Yusheng merasa bahwa selama ini ia hanya mencintai seorang wanita yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Dengan amarah yang meluap, ia pun mengusir Tanjing dari mobilnya. Namun, tak lama setelah itu hatinya yang lembut kembali goyah. Ia tidak tega membiarkan Tanjing pergi dalam keadaan sakit. Tanpa berkata-kata, ia menarik Tanjing kembali ke dalam mobil, memasangkan sabuk pengamannya, lalu menyalakan mesin mobil. Ia menatap wanita di sampingnya, wanita yang membuatnya terjebak antara cinta dan benci. Hatinya penuh dengan perasaan yang tak terlukiskan. Di dalam mobil, suasana terasa begitu canggung dan sunyi. Tanjing diam-diam melirik Ni Yusheng.
Bagaimana mungkin ia tidak mencintai pria ini? Demi dirinya, ia rela menjalani kehidupan sulit bersama putranya. Ia hanya tidak ingin Ni Yusheng mengetahui kebenaran yang sebenarnya, tetapi kini ia terjebak dalam dilema. Di bawah pengaruh obat, Tanjing mulai merasa mengantuk. Perlahan, kepalanya bersandar di bahu Ni Yusheng. Ni Yusheng tidak berkata apa-apa. Ia membawa Tanjing ke sebuah hotel dan merawatnya dengan penuh perhatian sepanjang malam. Saat Ni Yusheng sedang mengukur suhu tubuh Tanjing, tiba-tiba wanita itu memeluknya erat. Ni Yusheng awalnya hanya ingin membantu Tanjing melepas jaket agar ia bisa beristirahat dengan nyaman. Tetapi perasaan yang selama ini Tanjing pendam akhirnya meledak. Ia sempat berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan bagi mereka untuk kembali bersama. Namun, di saat yang genting, Tanjing tiba-tiba menghentikan semuanya. Dengan suara tenang namun menusuk, ia berkata, "Kau punya yang kau butuhkan, aku juga punya yang kubutuhkan." Kata-kata itu seperti pisau tajam yang langsung menusuk hati Ni Yusheng. Ia mengira Tanjing hanya ingin bertransaksi dengannya tanpa tahu bahwa hati wanita itu sebenarnya sedang berdarah. Demi melindungi Ni Yusheng, Tanjing sekali lagi dengan kejam mendorongnya menjauh. Dalam kesedihan dan kemarahan, Ni Yusheng pergi meninggalkan hotel. Di perjalanan, ia kembali mengingat kata-kata yang pernah diucapkan Tanjing saat mereka berpisah dulu. "Ayahmu memberiku 11 miliar rupiah. Aku dulu berpikir karena keluargamu kaya, hidupku akan lebih mudah jika bersamamu." Ni Yusheng tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Perasaan tidak rela terus menggerogoti hatinya. Ia pun kembali ke hotel dan berkata kepada Tanjing, "Aku akan memberimu uang, tapi kau harus bercerai." Tanjing menatapnya dan menjawab dengan datar, "Sembuhkan penyakit Sunping, maka aku akan bercerai." Namun, ternyata semua ini hanyalah kebohongan Tanjing. Ia sebenarnya tidak pernah menikah dengan Sun Zijun. Jadi perceraian yang ia bicarakan hanyalah alasan untuk mengusir Ni Yusheng. Keesokan harinya, Ni Yusheng langsung menemui Sun Zijun. Tanpa basa-basi, ia meminta pria itu menyebutkan harga untuk menceraikan Tanjing. Sun Zijun, tanpa menyangkal status pernikahan mereka, langsung menyebut angka 11 miliar rupiah sebagai syarat untuk berpisah. Ni Yusheng merasa itu adalah tuntutan yang keterlaluan. Ia menolak mentah-mentah permintaan tersebut. "Kalau begitu, pergilah minta uang pada ayahmu," jawab Sun Zijun dengan santai. "Katakan saja ini uang yang kuminta, dia pasti mengerti." Meski dari luar Sun Zijun tampak seperti pria yang tidak memiliki tujuan hidup selama 7 tahun terakhir, ia selalu setia pada Tanjing. Ia melakukan semua ini bukan karena uang, tetapi karena ia tidak ingin Tanjing kembali terluka karena Ni Yusheng. Bagaimanapun, kematian ayah Tanjing adalah akibat langsung dari tindakan Ni Donghai. Sun Zijun menatap Ni Yusheng dengan tajam dan berkata, "Jika aku benar-benar bercerai dengannya, apakah kau bisa menikahinya?" Ni Yusheng tidak langsung menjawab. Ia sendiri tidak tahu apakah ia dan Tanjing masih memiliki kesempatan untuk kembali seperti dulu. Setelah kembali ke rumah sakit, Ni Yusheng segera menemui ayahnya. Saat Ni Donghai mendengar bahwa suami Tanjing adalah Sun Zijun, ia langsung melontarkan kata-kata kasar tanpa berpikir panjang. "Sampah bertemu sampah memang cocok," katanya sinis. "Lihat saja wanita seperti apa yang kau suka." Ni Yusheng semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Namun, pertanyaannya justru membuat Ni Donghai marah. Tidak ingin membahas lebih lanjut, ia segera mengusir putranya keluar. Tanpa pilihan lain, Ni Yusheng terpaksa menunda penyelidikannya. Di sisi lain, Tanjing mati-matian mengumpulkan uang demi biaya operasi Sunping. Setelah berjuang keras, akhirnya ia berhasil mendapatkan jumlah yang dibutuhkan. Namun, saat ia datang ke rumah sakit untuk membayar biaya operasi, ia secara tak terduga bertemu dengan Ni Yusheng dan Sheng Fangting. Di permukaan, kedua pria itu tampak tenang, tetapi sebenarnya ketegangan di antara mereka sudah mencapai puncaknya. Ni Yusheng berpikir bahwa Sheng Fangting menyukai Tanjing, tanpa mengetahui bahwa pria itu memiliki motif tersembunyi. Ketegangan semakin meningkat ketika keduanya berebut ingin membayar biaya operasi Sunping. Namun, petugas rumah sakit tiba-tiba mengatakan bahwa seseorang telah menyetor 600 juta ke akun Sunping. "Bisa tolong cek siapa yang membayarnya?" tanya Ni Yusheng. Petugas menjawab, "Ni Donghai."
Ni Yusheng tidak terlalu memikirkannya. Baginya, ayahnya sering melakukan amal, dan jumlah uang itu tidak ada artinya bagi pria kaya seperti Ni Donghai. Namun, Tanjing justru merasa sangat khawatir. Ia takut Ni Donghai sudah mengetahui rahasia tentang asal-usul Sun Ping. Ternyata sejak pertama kali bertemu dengan Sun Ping, Ni Donghai langsung menyukai anak itu. Ia merasa Sun Ping adalah anak yang manis dan pengertian. Lebih dari itu, ia selalu melihat bayangan masa kecil Ni Yusheng dalam diri Sun Ping. Hari itu, saat sedang berjalan-jalan, Ni Donghai secara kebetulan melihat Sun Ping duduk sendirian dengan wajah murung. Ia pun mendekat untuk bertanya dan akhirnya mengetahui bahwa Sun Ping menderita penyakit jantung bawaan. Karena keterbatasan biaya, penyakit itu belum bisa diobati hingga sekarang. Melihat anak sekecil itu begitu pengertian dan tabah menghadapi penderitaannya, Ni Donghai merasa sangat tersentuh. Tanpa ragu, ia membayar biaya operasi Sun Ping sebesar 600 juta tanpa meminta persetujuan siapapun. Tak lama setelah itu, Tanjing datang menemui Ni Donghai dan mengembalikan cek tersebut. Ni Donghai terkejut, bahkan awalnya ia tidak mengenali Tanjing. "Jika aku melihatmu mendekati Sun Ping lagi," Tanjing menatapnya tajam. "Sebagai seorang ibu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Pernyataan penuh kemarahan itu justru menimbulkan kecurigaan dalam benak Ni Donghai. Ia adalah pria cerdas, dan dari reaksi Tanjing, ia segera menyadari sesuatu. Dengan cepat, ia menemui direktur rumah sakit dan memintanya melakukan tes DNA untuk memastikan hubungan Sun Ping dengannya. Sementara itu, Ni Yusheng mengalami momen pencerahan saat mendengar cerita rekannya yang baru saja menyambut kelahiran anaknya. Begitu bayi itu keluar dari ruang bersalin, ibuku langsung mengenalinya, kata rekannya dengan antusias. Katanya, bayi itu mirip denganku saat kecil. Begitu melihatnya, ia langsung tahu bahwa itu adalah cucunya. Kata-kata itu membuat Ni Yusheng terdiam. Ia langsung teringat pada Sun Ping, anak yang begitu mirip dengannya saat kecil. Tatapan lembut dan kepolosan anak itu, semuanya sama seperti dirinya dulu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak bisa lagi menahan gejolak dalam hatinya. Dengan alasan ada urusan mendesak, ia segera meninggalkan rekannya dan berlari menuju kamar rawat Sun Ping. Setiap detik terasa begitu panjang. Bahkan menunggu lift saja terasa seperti siksaan. Tak sabar, ia berlari menaiki tangga. Hampir saja tersandung karena gugupnya. Napasnya tersengal, tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus merasa senang atau takut. Berbagai kenangan muncul di benaknya. Momen-momen bersama Tanjing, perpisahan mereka, dan bagaimana semuanya berantakan. Begitu sampai di depan pintu kamar, ia merasa ragu sejenak. Namun, saat mendengar Tanjing menyebutkan nama Sun Ping dengan nada khawatir, ia merasakan sesuatu yang menusuk hatinya. Dan di detik itu, ia pun menyadari bahwa Sun Ping adalah anaknya. Cinta antara Ni Yusheng dan Tanjing ternyata belum berakhir. Namun, saat ia tiba di depan kamar rumah sakit, langkahnya terhenti. Ia ragu. Bahkan, ia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi anaknya sendiri. Sun Ping sudah tumbuh sebesar ini, tetapi selama ini ia tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Ia bertanya-tanya, mengapa Tanjing tidak pernah memberitahunya tentang keberadaan anak mereka. Dengan hati yang dipenuhi pertanyaan, ia pun pergi ke rumah Tanjing untuk mencari jawaban. Namun, ia justru mendapati bahwa Tanjing telah kembali ke kampung halamannya untuk berziarah ke makam orang tuanya. Di depan pusara orang tuanya, Tanjing menceritakan semua kesulitannya selama bertahun-tahun ini. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, kehadiran Sun Ping membuatnya merasa tetap bahagia. Sementara itu, di rumah sederhana tempat Tanjing dan anaknya tinggal, Ni Yusheng merasa semakin bersalah. Lingkungan yang begitu sederhana itu membuatnya sadar betapa kerasnya hidup yang telah dilalui Tanjing. Ia menyesal karena selama ini terus salah paham terhadap Tanjing. Mengingat bagaimana ia pernah bersikap begitu kejam di masa lalu, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Namun, ketika Tanjing akhirnya berdiri di hadapannya, ia sama sekali tidak terkejut melihat Ni Yusheng di sana. "Sun Ping," ucapnya pelan, "dia adalah anakku." Tanjing tidak menyangkal identitas Sun Ping, tetapi ia juga tidak ingin membahas masa lalu. "Kembalilah dan tanyakan pada ayahmu," katanya dengan dingin. "Sekalian tanyakan bagaimana ayahku meninggal." Perkataan itu mengejutkan Ni Yusheng.
ia tidak tahu bahwa kematian ayah Tanjing bisa berkaitan dengan ayahnya sendiri. Di sisi lain, hasil tes DNA akhirnya keluar dan semuanya menjadi jelas. Sun Ping memang anak kandung Ni Yusheng. Ni Donghai, kakek Sun Ping, merasa sangat terharu hingga matanya berkaca-kaca. Ia bersyukur karena masih sempat melihat cucunya sebelum ajal menjemputnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ni Yusheng segera menemuinya dengan wajah penuh kecemasan. Bagaimana ayah Tanjing meninggal? Apakah ada hubungannya denganmu? Ni Donghai terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka bahwa putranya masih belum bisa melupakan Tanjing. Aku tidak mau disalahkan atas kematian seseorang, jawabnya dengan marah. Merasa terhina oleh tuduhan putranya, Ni Donghai menjadi sangat murka. Dengan amarah yang meluap, ia langsung mengusir Ni Yusheng dari rumahnya. Baik 7 tahun yang lalu maupun 7 tahun kemudian, Tanjing tetap menjadi jurang pemisah yang tak bisa dijembatani antara ayah dan anak keluarga Ni. Meskipun sejak awal Ni Donghai tidak pernah menyukai Tanjing, perasaannya terhadap Sun Ping justru sebaliknya. Ia sangat menyayangi cucunya. Demi memberikan lingkungan terbaik bagi Sun Ping, Ni Donghai mengambil keputusan sepihak untuk memindahkannya ke kamar VIP. Ia bahkan menyewa pengasuh profesional untuk merawat Sun Ping selama 24 jam penuh. Namun, tindakan Ni Donghai yang semena-mena justru membuat Tanjing marah besar. Dengan penuh kemarahan, Tanjing datang menemuinya. "Di matamu, apakah uang bisa membeli segalanya?" Sergahnya dengan tajam. Tanpa disadari, percakapan mereka terdengar oleh Ni Yusheng yang berdiri di luar pintu. Ia segera mengejar Tanjing, ingin mengetahui kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Tanyanya penuh kegelisahan. Tanjing memang memiliki dendam mendalam terhadap ayah Ni Yusheng, namun cintanya kepada pria itu sudah tertanam dalam lubuk hatinya. Demi mencegah Ni Yusheng terjebak dalam dilema, ia kembali memilih untuk menyembunyikan kebenaran. "Kita tidak bisa kembali lagi," katanya pelan. "Apapun yang kukatakan itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita adalah anak dari 2 orang yang bermusuhan." 7 tahun yang lalu, tim konstruksi yang dipimpin oleh ayah Tanjing mengalami kecelakaan di lokasi proyek. 11 orang, termasuk ayahnya, tewas dalam insiden itu. Karena para pekerja tidak memiliki asuransi, keluarga korban pun menuntut tanggung jawab dari kepala proyek, ayah Tanjing. Orang-orang mulai berdatangan menuntut ganti rugi kepada Tanjing. Saat itu ia masih berstatus mahasiswa dan tidak memiliki cara untuk menghadapi tekanan sebesar itu. Dengan putus asa ia mencari pemilik proyek untuk meminta kejelasan. Namun, di luar dugaannya ia justru menemukan bahwa pemilik proyek tersebut adalah ayah dari kekasihnya sendiri, Ni Donghai. Dengan sikap dingin, Ni Donghai berkata bahwa ia telah merencanakan masa depan putranya dengan sangat matang. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengacaukannya, termasuk Tanjing. Tanpa ragu, ia mengeluarkan kartu bank berisi 11 miliar rupiah dan menyodorkannya kepada Tanjing dengan syarat ia harus meninggalkan Ni Yusheng. Namun, harga diri Tanjing terlalu tinggi untuk menerima uang itu. Ia percaya bahwa Ni Yusheng sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri. Bagaimana mungkin hubungan mereka bisa diukur dengan uang? Setelah kejadian itu, Tanjing mulai mencari bantuan hukum untuk menyelidiki kecelakaan proyek. Salah satu pekerja yang selamat adalah Sun Zijun, murid ayahnya yang selalu bekerja di sisinya. Dari sanalah, perlahan-lahan, kebenaran mulai terungkap. Sun Zijun pernah mendengar langsung dari ayah Tanjing bahwa tim konstruksi yang mereka pimpin sebenarnya adalah proyek yang dipaksakan oleh grup Dongyuan. Namun, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pengacara yang mereka sewa tetap tidak dapat menemukan bukti konkret. Lebih buruk lagi, pengacara memberitahu Tanjing bahwa jika dalam batas waktu tertentu mereka tidak membayar kompensasi kepada keluarga korban, sebagai manajer proyek, Sun Zijun bisa menghadapi hukuman penjara. Mendengar hal itu, Tanjing menjadi panik dan merasa benar-benar buntu. Tanpa pilihan lain, ia kembali mendatangi grup Dongyuan. Namun, kali ini ia tidak bertemu langsung dengan Ni Donghai, melainkan dengan asistennya. Asisten itu menyerahkan kartu bank berisi 11 miliar rupiah, uang yang sebelumnya ditolak Tanjing. Kali ini, dengan berat hati Tanjing menerimanya. Itu berarti hubungannya dengan Ni Yusheng benar-benar telah berakhir. Setelah insiden itu, Ni Yusheng terus merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya.
Sejak mendengar percakapan antara Tanjing dan ayahnya, ia yakin ada rahasia besar di antara mereka. Ia berulang kali mendesak Tanjing untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, ketika akhirnya Tanjing mengakui bahwa mereka adalah anak dari dua keluarga yang saling bermusuhan, Ni Yusheng merasa sangat terpukul. Baru saja ia menerima kabar bahagia bahwa ia memiliki seorang putra. Tetapi kini ia harus menerima kenyataan pahit bahwa hubungan mereka diliputi dendam keluarga. Dilanda kebingungan dan kesedihan, Ni Yusheng pergi mencari Sun Zijun untuk minum bersama. Dalam keadaan mabuk, ia berusaha menggali kebenaran dari lelaki itu. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Betapa beruntungnya kau, istrimu adalah Tanjing." Melihat ekspresi Ni Yusheng yang penuh kecemburuan, Sun Zijun tertawa sinis dan menyebutnya bodoh. "Sampai sekarang kau masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi," katanya. Dengan sengaja ia memancing emosi Ni Yusheng dengan mengatakan bahwa bukan hanya Tanjing yang bersamanya, tetapi juga Sun Ping, anaknya. Ni Yusheng semakin terpancing amarahnya. "Kau pikir aku tidak tahu bahwa Sun Ping adalah anakku?" bentaknya. Namun Sun Zijun tidak mau mengalah. Ia bersikeras bahwa Sun Ping adalah bagian dari keluarga Sun dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ni. Dia bermarga Sun, bukan Ni, tegasnya. Dalam keadaan mabuk, Ni Yusheng kembali mengajukan tawaran agar Sun Zijun menceraikan Tanjing. "Berapapun yang kau minta, aku akan memberikannya," katanya. Sun Zijun hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu bahwa selama ini Tanjing selalu menganggapnya sebagai kakak, tidak lebih. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, hatinya tetap tidak bisa dimiliki. Namun, selama 7 tahun terakhir, ia telah dengan tulus merawat Tanjing dan anaknya tanpa penyesalan. Sun Zijun telah merawat Tanjing dan anaknya selama 7 tahun tanpa pernah mengeluh. Namun, kali ini, dengan mata yang berkaca-kaca, ia melontarkan pertanyaan tajam kepada Ni Yusheng. Ingin agar pria itu merasakan penderitaan yang dialami Tanjing selama bertahun-tahun. "Kau tahu bagaimana rasanya menjalani hidup seperti ini?" serunya penuh emosi. Akhirnya, di bawah tekanan pertanyaan Sun Zijun, Ni Yusheng mengetahui seluruh kebenaran. Ia baru menyadari bahwa keputusan Tanjing untuk meninggalkannya dulu bukan karena ia tidak mencintainya, melainkan karena ia tidak ingin membuatnya berada di posisi yang sulit di antara dua keluarga yang saling bermusuhan. Namun, alih-alih memahami, ia justru terus-menerus salah paham dan menyalahkan Tanjing. Selama 7 tahun, Tanjing tidak hanya harus menanggung semua penderitaan seorang diri, tetapi juga diam-diam melahirkan dan membesarkan anak mereka. Mengetahui semua itu, Ni Yusheng merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia berjalan dengan langkah gontai di malam yang dingin. Tubuhnya terasa kosong, seolah kehilangan semua perasaan dan makna hidup. Dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan, ia akhirnya datang ke rumah Tanjing. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tetapi hanya bisa terduduk lemas di lantai. Menatap Tanjing dengan air mata mengalir. "Kenapa kau tidak memberitahuku?" Suaranya bergetar penuh kepedihan. Tanjing tidak menjawab. Ia hanya membantu Ni Yusheng berdiri dan membawanya ke kamar anak mereka. Ni Yusheng menatap wanita yang telah ia nantikan selama 7 tahun ini. Dalam sekejap, dunia terasa begitu tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa penantiannya selama ini tidak sia-sia. Namun, ketika ia mencoba mendekati putranya, Sun Ping, anak itu menunjukkan sikap yang sangat menolak. Sun Ping tidak tahu bahwa pria di depannya adalah ayah kandungnya. Saat itu, seorang pengasuh hendak membuang biji kacang yang diletakkan di tepi jendela. Namun, baik Ni Yusheng maupun Sun Ping secara bersamaan mencegahnya. Sun Ping menatap Dr. Ni dengan terkejut. Melihat reaksi anak itu, Ni Yusheng segera mengambil biji kacang tersebut dan bertanya, "Apakah kau sedang menunggu biji ini bertunas?" Tanjing pernah mengajarkan kepada anaknya bahwa merendam biji kacang dalam air dan menunggunya bertunas adalah sebuah rahasia kecil mereka. Sebuah cara untuk mengungkapkan harapan dan doa. Ni Yusheng lalu bertanya kepada Sun Ping, "Apa harapan yang kau buat?" Sun Ping menjawab dengan polos, "Kalau biji ini bertunas, ayah akan datang menemuiku." Jawaban itu menusuk hati Ni Yusheng.
ia merasa begitu sedih dan menyesal, menyadari bahwa selama ini putranya telah menantikan dirinya dengan cara yang begitu sederhana dan tulus. Ni Yusheng merasa hatinya semakin terluka. Ia tahu bahwa ayah yang disebut Sun Ping bukanlah dirinya, melainkan Sun Zijun, pria yang selalu membawa masalah. Awalnya, Ni Yusheng berpikir ia bisa mengabaikan hal ini, tetapi kenyataannya ia sangat peduli dengan bagaimana putranya memandangnya. Sejak mengetahui alasan sebenarnya Tanjing meninggalkannya, Ni Yusheng merasa sangat bersalah atas semua penderitaan yang telah dialami Tanjing dan anak mereka. Karena itu, ia ingin melakukan segala cara untuk menebus kesalahannya. Ia bahkan memberikan kunci rumahnya kepada Tanjing, dengan alasan agar lebih mudah merawat dan memasak untuk Sun Ping. Namun, niat sebenarnya adalah agar mereka bisa kembali bersama. Ia yakin Tanjing masih mencintainya seperti dulu. Keesokan harinya, Tanjing datang ke rumah Ni Yusheng untuk pertama kalinya dengan membawa bahan makanan. Keduanya merasa canggung saat bertemu. Sebelum Tanjing sempat mengatakan apapun, Ni Yusheng sudah tahu bahwa ia akan memasak ikan merah kecap. Dulu saat mereka masih bersama, Tanjing pernah mengajarinya memasak hidangan ini, tetapi ia selalu gagal. Namun kini ia bisa membuatnya dengan mudah, menunjukkan betapa ia telah berlatih selama bertahun-tahun. Bukan karena dulu ia tidak bisa belajar, melainkan karena saat itu ia merasa Tanjing akan selalu ada di sisinya. Saat melihat Sun Ping makan dengan lahap hidangan yang ia buat, Ni Yusheng merasa sangat bahagia. Namun, kebahagiaannya seketika hancur saat mendengar ucapan Sun Ping. "Mama, lain kali panggil ayah datang juga ya. Ayah juga sangat suka ikan merah kecap buatan mama," kata Sun Ping polos. Kata-kata itu membuat Ni Yusheng merasa terpuruk. Dengan alasan mengambil air, ia meninggalkan ruangan untuk menenangkan perasaannya. Tanjing yang melihat ekspresi wajahnya langsung memahami kesedihan yang dirasakannya. Tanjing kemudian berkata pelan, "Aku akan mencari waktu yang tepat untuk memberitahu Sun Ping kebenarannya." Namun, Ni Yusheng menggeleng. "Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin membangun hubungan dengannya secara perlahan," ujarnya dengan suara berat. Saat itu, seorang rekan kerja datang mencari Ni Yusheng. Tanjing yang merasa malu dengan situasi tersebut, buru-buru mengambil termos dari tangan Ni Yusheng dan dengan wajah memerah, ia segera meninggalkan ruangan. Rekan kerja Ni Yusheng yang melihat kejadian tadi tidak bisa menahan diri untuk menggoda, mengatakan bahwa dirinya telah mengganggu momen romantis mereka. Namun, Ni Yusheng hanya tersenyum kecil dan mengalihkan pembicaraan. Sambil terus membangun hubungan dengan Tanjing dan Sun Ping, di sisi lain, Ni Yusheng diam-diam mulai menyelidiki kebenaran di balik kematian ayah Tanjing. Saat ia mendengar dari seorang teman lama betapa sulitnya kehidupan Tanjing setelah kehilangan ayahnya, hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa bersalah atas semua penderitaan yang telah dialami wanita itu selama bertahun-tahun. Dengan perasaan penuh penyesalan, Ni Yusheng pergi ke pusat perbelanjaan dan memilih sepasang sepatu khusus untuk Tanjing. Ketika Tanjing menerima hadiah itu, ia sangat bahagia. Model dan warna sepatu itu adalah favoritnya. Bahkan ukurannya masih sama seperti dulu. Dari situ, ia menyadari bahwa selama ini Ni Yusheng tidak pernah benar-benar melupakannya. Namun, saat mencoba mengenakan sepatu itu, Tanjing menyadari bahwa ukurannya kini tidak lagi pas. Selama 7 tahun terakhir, ia telah menempuh begitu banyak jalan, menghadapi begitu banyak kesulitan, hingga kakinya pun berubah. Waktu telah mengubah banyak hal dan mungkin hubungan mereka juga tak lagi seperti dulu. Keesokan harinya, Tanjing mengembalikan sepatu itu kepada Ni Yusheng dengan alasan ukurannya tidak cocok. Ni Yusheng merasa kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Ia yakin perasaannya terhadap Tanjing tidak pernah berubah, dan lebih dari itu, mereka memiliki seorang anak bersama. Karena itu, ia tetap berusaha meluangkan waktu untuk menemani Tanjing dan Sun Ping. Hubungan mereka perlahan tampak membaik, seolah semua sedang menuju ke arah yang lebih baik. Namun, pada suatu hari, Tanjing tanpa sengaja mendengar percakapan antara Ni Donghai dan direktur rumah sakit. "Aku sudah menghubungi rumah sakit terbaik di Beijing," kata direktur. "Bulan depan mereka bisa melakukan operasi." "Baik, saat itu Yusheng juga akan ikut ke sana," tambah Ni Donghai. Dari percakapan yang samar itu, Tanjing salah paham dan mengira bahwa Ni Donghai berencana merebut Sun Ping darinya.
Panik, ia segera ingin menemui Ni Yusheng untuk membicarakan masalah ini. Namun, saat melihat punggung pria itu dari kejauhan, ia tiba-tiba ragu. Apakah ia bisa mempercayai Ni Yusheng dalam hal hak asuh anak? Bagaimanapun, Ni Donghai dan Ni Yusheng adalah ayah dan anak kandung. Akhirnya, tanpa memiliki siapapun untuk diajak berdiskusi, Tanjing memutuskan untuk meminta bantuan bosnya, Sheng Fangting. Namun, tanpa ia sadari, campur tangan Sheng Fangting justru menjadi pemicu yang membuat hubungannya dengan Ni Yusheng semakin jauh. Di sisi lain, Sun Jijun datang ke rumah sakit untuk menjenguk putranya yang sedang sakit. Namun, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Anaknya tampak begitu akrab dengan musuh bebuyutannya. Saat itu juga, Sun Jijun merasa marah hingga ingin menghabisi Ni Donghai di tempat. Saat melihat ayahnya yang sudah lama tak ditemuinya, Sun Ping langsung berlari dengan gembira dan memeluk Sun Jijun erat-erat. Melihat hal ini, wajah Ni Donghai langsung berubah suram. Bagaimana mungkin ia membiarkan cucunya menganggap seorang preman tak berguna sebagai ayahnya? Ni Donghai pun mencoba merebut Sun Ping dari pelukan Sun Jijun, tetapi Sun Jijun tidak mau melepaskannya begitu saja. Bagaimanapun, ia telah membesarkan Sun Ping selama 6 tahun. Terlebih lagi, ia dan Ni Donghai memiliki dendam yang tak akan pernah bisa didamaikan. Namun, Ni Donghai juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Ia mencemuh Sun Jijun sebagai seorang penipu yang tidak pantas mengasuh Sun Ping. Mendengar hinaan itu, amarah Sun Jijun langsung meledak. Mereka pun bertengkar hebat di depan umum. Sun Ping yang masih kecil tidak sanggup menghadapi pertengkaran sengit itu. Ia tiba-tiba mengalami sesak napas dan langsung pingsan. Saat mendengar kabar ini, Ni Yusheng segera bergegas ke rumah sakit. Begitu mengetahui kondisi Sun Ping sudah stabil, ia baru bisa menghela napas lega. Melihat wajah Ni Yusheng yang pucat pasi karena panik, Tanjing akhirnya menyadari betapa takutnya pria itu kehilangan anaknya. Untuk pertama kalinya, Ni Yusheng benar-benar merasakan beratnya menjadi seorang ayah. Ia pun mulai memahami penderitaan yang telah dialami Tanjing selama 6 tahun terakhir demi merawat Sun Ping seorang diri. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan selama ini," kata Ni Yusheng dengan suara penuh penyesalan. Mendengar itu, mata Tanjing langsung memerah. Selama 7 tahun merawat Sun Ping sendiri, ia tidak pernah menitikkan air mata sekalipun. Namun, hanya dengan satu kalimat sederhana dari Ni Yusheng, air matanya mengalir begitu saja. Demi kesembuhan Sun Ping, Tanjing akhirnya menemui Sun Jijun dan memohon padanya agar tidak datang ke rumah sakit sampai operasi Sun Ping selesai. Sun Jijun merasa sangat bersalah karena tindakannya hari ini telah menyakiti Sun Ping. Meski ia tahu bahwa Sun Ping bukan anak kandungnya, sejak hari pertama Sun Ping lahir, Sun Jijun telah menganggapnya sebagai anak sendiri. Ia memang tidak bisa memberikan kehidupan yang mewah bagi Sun Ping, tetapi cintanya kepada anak itu tidak kalah besar dibandingkan cinta Tanjing. Sun Jijun memang tahu bahwa Ni Donghai adalah kakek kandung Sun Ping. Namun, dalam hatinya, pria tua itu bukan hanya sekadar kakek Sun Ping, melainkan juga musuh bebuyutannya dan Tanjing. Jika bukan karena Ni Donghai, ayah Tanjing tidak akan meninggal. Ia sendiri tidak akan kehilangan harga diri sebagai seorang pria dan tidak akan menjadi bahan ejekan di lingkungan pekerjaannya. Karena dendam itulah, Sun Jijun menjalani hidupnya dengan penuh kebencian, menghabiskan waktu dengan berbuat onar dan mencari pelampiasan. Baginya, semua kesengsaraan yang ia alami berasal dari Ni Donghai. Tanjing memahami kepedihan di hati Sun Jijun dan merasa berterima kasih atas perhatiannya kepada dirinya dan Sun Ping. Dengan suara lembut ia berkata, "Aku ingin jujur denganmu. Sejak lahir anak ini bernama Sun Ping. Nama itu juga tercatat di kartu keluarganya. Saat ia dewasa nanti ia tetap akan menjadi Sun Ping. Itu tidak akan pernah berubah." Demi kebaikan Sun Ping, Sun Jijun akhirnya berjanji kepada Tanjing bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sementara itu, sejak insiden terakhir yang membuatnya begitu ketakutan, Ni Yusheng mulai mengambil peran sebagai seorang ayah. Ia merawat dan menemani Sun Ping dengan lebih cermat, berusaha menjalankan tanggung jawab yang selama ini diabaikannya. Suatu hari, Tanjing pergi ke toko kue milik sahabatnya untuk membantu. Namun, tanpa diduga,
ia menjadi korban fitnah seseorang yang sengaja menuduhnya mencelakai orang lain. Tanpa bukti yang jelas, ia dibawa ke kantor polisi. Karena pihak yang menuduh menolak berdamai, Ni Yusheng tidak punya pilihan selain meminta bantuan ayahnya. Ia berharap Ni Donghai mau mengirim pengacara perusahaan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Meskipun Ni Donghai tidak menyukai Tanjing, ia tetap turun tangan demi cucunya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa wanita yang menuduh Tanjing sebenarnya sengaja menjebaknya. Namun, wanita itu kemudian menghilang, membuat kasus ini menjadi buntu. Akibatnya, Tanjing harus tetap ditahan sementara. Di sisi lain, Sun Ping yang sudah beberapa hari tidak bertemu ibunya mulai gelisah dan terus merengek ingin mencari ibunya. Ni Yusheng pun berusaha menenangkannya dengan berbohong bahwa ibunya sedang pergi dalam perjalanan bisnis. Sun Ping yang masih kecil mempercayai kata-kata Ni Yusheng. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu hari, secara tidak sengaja, Sun Ping mendengar percakapan antara Bibi Lin dan orang-orang di sekitarnya. Dari situ, ia baru mengetahui bahwa ibunya sebenarnya telah ditangkap. Sun Ping yang merasa terpukul setelah mengetahui ibunya ditahan, tiba-tiba mengalami serangan jantung. Para dokter segera bergegas menyelamatkannya, dan meskipun kondisinya stabil untuk sementara, dokter menyatakan bahwa operasi harus segera dilakukan. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Namun, untuk menjalani operasi, tanda tangan wali sah diperlukan. Dengan Tanjing yang masih dalam tahanan, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Ni Yusheng. Sebagai keluarga langsung, ia harus berdiri dan mengambil keputusan. Agar dapat menandatangani persetujuan operasi, ia harus diakui sebagai wali utama Sun Ping. Demi menyelamatkan nyawa anaknya, Tanjing tidak punya pilihan lain selain memberikan wewenang kepada Ni Yusheng sebagai wali utama Sun Ping. Namun, keputusan ini juga berarti bahwa ia kehilangan hak asuh anaknya secara hukum. Dengan izin resmi dari Tanjing, Ni Yusheng menandatangani surat persetujuan operasi. Operasi jantung yang telah dinantikan Sun Ping selama 6 tahun akhirnya bisa dilaksanakan. Sementara itu, Tanjing hanya bisa berdoa dalam diam dari dalam sel tahanan, berharap putranya selamat. Keesokan harinya, tanpa alasan yang jelas, Tanjing tiba-tiba dibebaskan. Ia segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui Sun Ping. Saat Ni Yusheng memberitahunya bahwa operasi telah berhasil, hati Tanjing yang selama ini dipenuhi kecemasan akhirnya merasa lega. Di sisi lain, Ni Donghai, meskipun sangat ingin cucunya segera diakui sebagai bagian dari keluarganya, menyadari bahwa Sun Ping masih membutuhkan waktu untuk pulih setelah operasi. Untuk sementara, ia memutuskan untuk menunda keinginannya dan mengesampingkan ketidaksukaannya terhadap Tanjing. Setelah cucunya benar-benar sembuh, barulah ia akan memikirkan langkah selanjutnya untuk mendapatkan hak asuh Sun Ping. Saat melihat interaksi antara Sun Ping dan kakeknya, hati Tanjing sedikit tersentuh. Ia bahkan membayangkan betapa baiknya jika pria tua di hadapannya bukanlah Ni Donghai. Ni Yusheng juga merasakan sesuatu yang berbeda. Belum pernah sebelumnya ia melihat ayahnya begitu bahagia. Sikap Ni Donghai hari ini membuatnya tersentuh, menyadari betapa dalamnya ikatan darah yang menyatukan mereka semua. Demi Sun Ping, semua orang mulai berubah. Tanjing akhirnya menerima saran dari Ni Donghai untuk memindahkan Sun Ping ke kamar perawatan VIP agar ia bisa mendapatkan perawatan terbaik. Melihat dua orang yang paling ia cintai tidak lagi saling bersitegang seperti sebelumnya, Ni Yusheng merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada harapan bahwa segalanya bisa membaik. Hubungan di antara mereka mulai mencair, seolah-olah ada harapan baru yang muncul. Selama masa pemulihan Sun Ping, Ni Yusheng dengan penuh perhatian merawatnya. Ia membacakan cerita untuknya, menemaninya setiap saat. Tanjing yang menyaksikan kehangatan antara ayah dan anak itu, tanpa sadar tersenyum. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Ni Yusheng atas segala yang telah dilakukannya untuk Sun Ping. Di saat yang sama, Ni Yusheng akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. "Bisakah kau memberiku kesempatan untuk merawatmu dan Sun Ping dengan baik?" tanyanya dengan tulus. Tanjing menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia mencintainya, tetapi tetap tak bisa menerimanya. Namun, keberadaan Sun Ping membuatnya tidak lagi menolak keberadaan Ni Donghai seperti dulu.
Mereka berempat akhirnya bisa menikmati hari-hari yang indah bersama. Saat waktu kepulangan Sun Ping dari rumah sakit semakin dekat, Ni Yusheng dengan penuh semangat menyiapkan rumahnya. Ia membungkus perabotan, berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman untuk keluarga kecil mereka. Ia membayangkan masa depan yang bahagia bersama Tanjing dan Sun Ping. Namun, di sisi lain, Tanjing justru merasa gelisah. Saat ia menatap wajah Sun Ping yang tertidur lelap, kata-kata Sheng Fangting terngiang di benaknya. Jika dugaanku benar, langkah selanjutnya yang akan mereka ambil adalah membuktikan bahwa kau tidak layak mengasuh Sun Ping, kata Sheng Fangting. Memikirkan kemungkinan itu, Tanjing akhirnya mengambil keputusan besar. Keesokan paginya, ketika Ni Yusheng datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sun Ping, ia terkejut saat mendapati kamar rawat itu kosong. Seorang perawat memberitahu bahwa Tanjing telah membawa Sun Ping keluar dari rumah sakit sejak pagi. Panik, Ni Yusheng segera pergi ke rumah Tanjing. Ia mengetuk pintu berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Tak menyerah, ia mencari Linzi, sahabat dekat Tanjing, tetapi tetap tidak mendapatkan informasi apapun. Pada saat yang sama, Tanjing dan Sun Ping telah meninggalkan kota. Keputusan ini membuat Ni Donghai sangat marah. Tanjing berpikir bahwa dengan membawa Sun Ping pergi, ia bisa lepas dari cengkeraman Ni Donghai. Namun, ia lupa siapa pria itu. Seseorang dengan kekuasaan dan pengaruh besar. Tidak peduli sejauh apapun ia bersembunyi, Ni Donghai pasti bisa menemukannya dengan mudah. Sementara itu, Ni Yusheng berusaha mencari tahu alasan dibalik keputusan Tanjing. Dengan penuh kebingungan ia bertanya, "Kenapa kau membawa Sun Ping pergi diam-diam?" Tanjing menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Ni Donghai merebut Sun Ping darinya begitu saja. Ia ingin melindungi anaknya dari kekuasaan pria itu. Namun, Ni Yusheng berjanji dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan selalu berdiri di pihakmu." Meskipun begitu, Ni Yusheng tetap meremehkan tekad ayahnya untuk mendapatkan hak asuh Sun Ping. Tidak peduli seberapa keras ia membujuk, Ni Donghai tetap bersikeras bahwa Sun Ping harus kembali ke keluarga Ni. Malam itu, Tanjing menerima telepon dari pengacara yang mewakili Ni Donghai. Panggilan itu adalah pemberitahuan resmi bahwa keluarga Ni akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan hak asuh Sun Ping. Namun, Tanjing tidak gentar. Dengan penuh tekad, ia menyatakan bahwa sebagai seorang ibu, ia akan mempertahankan haknya sampai akhir. Keesokan harinya, Tanjing menemui Sheng Fangting untuk meminta saran. Namun, justru karena intrik Sheng Fangting, kesempatan untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan antara Tanjing dan Ni Yusheng pun hilang. Konflik perebutan hak asuh anak semakin memanas. Perseteruan antara Ni Donghai dan Tanjing membuat Ni Yusheng berada dalam posisi yang sulit. Ia merasa terjebak di antara dua pihak yang bertarung sengit, tanpa tahu bagaimana caranya untuk mendamaikan mereka dan mengakhiri dendam masa lalu. Sementara itu, sejak keluar dari rumah sakit, Sun Ping tidak pernah lagi melihat paman Ni dan kakek Ni. Dengan polosnya, ia bertanya kepada Tanjing, "Kapan paman Ni dan kakek akan datang menemuiku lagi? Aku ingin bermain sepak bola bersama mereka." Mendengar pertanyaan anaknya, Tanjing hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Menjelang sidang, Sheng Fangting kembali menemui Tanjing dan menyampaikan sebuah kabar baik. "Dengan bukti ini, kita punya peluang 90% untuk memenangkan hak asuh Sun Ping," katanya dengan yakin. Saat melihat dokumen yang diberikan, Tanjing terkejut. Ia baru mengetahui bahwa sejak perpisahan mereka, Ni Yusheng mengalami depresi selama 3 tahun. Selama waktu itu, ia menjalani lebih dari 40 sesi terapi psikologis. Tanjing menatap tumpukan catatan medis itu dengan perasaan bersalah yang mendalam. Baru saat itu, ia menyadari betapa besar luka yang telah ia tinggalkan pada Ni Yusheng. Sekarang, apakah ia tega menabur garam di atas luka yang belum sembuh itu? Hari sidang akhirnya tiba. Ni Donghai menawarkan 500 miliar sebagai imbalan untuk hak asuh Sun Ping. Namun, sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin Tanjing bisa menukar anaknya dengan uang? Ni Yusheng mengusulkan ide untuk menikahi Tanjing. Ia sadar bahwa sejak awal hingga kini, hatinya hanya mencintai Tanjing. Selain itu, ia juga ingin Sun Ping memiliki keluarga yang utuh, di mana ia bisa merasakan kasih sayang dari seorang ibu dan seorang ayah. Namun, sebelum rencana itu bisa dibahas lebih lanjut, Sun Jijun tiba-tiba muncul, membawa foto mendiang gurunya.
Ia mengingatkan Tanjing bahwa Ni Donghai adalah musuh yang telah membunuh ayahnya. Oleh karena itu, ia bersikeras bahwa Sun Ping tidak boleh kembali ke keluarga Ni. Saat perdebatan semakin memanas, Tanjing tiba-tiba menerima telepon yang mengabarkan bahwa Sun Ping menghilang. Semua orang pun menanggalkan permusuhan mereka dan segera berpencar untuk mencari anak itu. Akhirnya, Sun Ping ditemukan di stadion tempat Ni Yusheng pernah membawanya menonton pertandingan sepak bola. Tempat itu adalah lokasi yang paling membahagiakan bagi Sun Ping selama 6 tahun terakhir. Di sana ia tidak hanya bersama ibunya, tetapi juga ditemani oleh paman Ni dan kakek Ni yang sangat menyayanginya. Ni Yusheng mengusap kepala putranya dengan lembut. Di saat itu ia merasakan betapa besar kerinduan Sun Ping akan kasih sayang seorang ayah. Demi memberikan keluarga yang lengkap bagi putranya, sekaligus memperbaiki hubungannya dengan Tanjing, ia kembali mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Aku benar-benar ingin melindungimu, memberimu dan Sun Ping sebuah rumah. Menikahlah denganku, ucap Ni Yusheng dengan penuh ketulusan. Ia kemudian mengeluarkan cincin lamaran yang telah ia persiapkan 7 tahun lalu. Namun, melihat ketulusan Ni Yusheng, Tanjing tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia tidak bisa melupakan dendam ayahnya yang telah tiada. Tetapi di sisi lain, Ni Yusheng adalah pria yang telah ia cintai selama 10 tahun. Pilihan ini terlalu sulit baginya. Tanjing tidak menyadari bahwa sikap dinginnya hari itu akan membawa bencana bagi Ni Yusheng. Terpukul oleh penolakan itu, Ni Yusheng mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Ayahnya, Ni Donghai, bersyukur karena putranya hanya mengalami luka ringan. Namun, saat Ni Yusheng sadar, mereka baru menyadari bahwa ia mengalami amnesia dan ingatannya mundur 10 tahun ke belakang. Dokter menjelaskan bahwa kondisi yang dialami Ni Yusheng disebut sebagai regresi psikologis. Secara sederhana, kondisi yang dialami Ni Yusheng adalah amnesia. Setelah menerima kabar tentang kecelakaan Ni Yusheng, Tanjing segera bergegas ke rumah sakit. Dari sikap dan kata-kata yang aneh, Tanjing segera menyadari bahwa Ni Yusheng telah kehilangan ingatannya. Dokter mengumpulkan Ni Donghai dan Tanjing untuk mendiskusikan kondisi Ni Yusheng. Mereka pun mencari dokter yang pernah menangani gangguan psikologis Ni Yusheng 7 tahun lalu. Saat itulah Tanjing mengetahui bahwa selama ini Ni Yusheng selalu terjebak dalam kenangan malam hujan saat mereka berpisah. Malam itu telah menjadi mimpi buruk baginya selama bertahun-tahun, membuatnya mengalami anoreksia, insomnia, dan depresi selama 3 tahun. Baru setelah menjalani berbagai sesi terapi psikologis, ia perlahan mulai pulih. Namun, 7 tahun kemudian, ketika ia bertemu kembali dengan Tanjing, perasaan yang selama ini terpendam di hatinya kembali muncul. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa Tanjing telah melahirkan seorang putra untuknya, ia hanya ingin memberikan keluarga yang bahagia dan hangat bagi ibu dan anak itu. Namun, takdir berkata lain. Sebelum ia sempat mewujudkan impiannya, kecelakaan itu terjadi. Ni Donghai menatap putranya yang tengah tertidur lelap. Tangannya masih menggenggam erat foto dirinya bersama Tanjing. Hatinya mulai luluh. Meskipun selama ini ia tidak menyukai Tanjing, tetapi melihat kondisi Ni Yusheng sekarang, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membangunkannya dari dunia lamunan adalah dengan melibatkan Tanjing. Keesokan harinya, dengan mengesampingkan harga dirinya, Ni Donghai datang ke rumah Tanjing. Ia berharap mereka bisa melupakan dendam masa lalu dan bekerja sama untuk membawa Ni Yusheng kembali ke realitas. Aku juga berharap kau bisa sementara waktu mengesampingkan perbedaan di antara kita dan menyelamatkannya sekali ini saja, ujar Ni Donghai dengan tulus. Tanjing menerima saran itu. Ia membawa Ni Yusheng kembali ke lingkungan sekolah menengah mereka dulu. Mereka bermain basket bersama, mengayuh sepeda berdua, dan menikmati pangsit favorit mereka. Kenangan masa lalu kembali hadir di depan mata, membuat Ni Yusheng larut dalam nostalgia. Namun, tak ada tanda-tanda bahwa ingatannya akan kembali. Hingga dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seorang penumpang mendadak jatuh sakit dan pingsan. Sebagai seorang dokter, naluri Ni Yusheng langsung muncul. Ia segera berlari ke arah pasien dan tanpa ragu mulai melakukan resusitasi jantung dan paru-paru dengan sekuat tenaga. Akhirnya, berkat usaha kerasnya, Ni Yusheng berhasil menyelamatkan nyawa pasien tersebut.
Setelah kerumunan orang mulai bubar, tiba-tiba beberapa potongan ingatan muncul dalam benak Ni Yusheng, seperti kilasan cahaya yang perlahan-lahan menerangi pikirannya. Tanjing yang berdiri di sampingnya memperhatikan ekspresi kelelahan di wajah Ni Yusheng dan mulai merasa khawatir. Keesokan harinya, saat Ni Yusheng sedang memberi makan kura-kura kecil dengan santai, ia menerima telepon dari teman lamanya, Fatu. Percakapan itu membuat dunianya runtuh dalam sekejap. Ia mengetahui bahwa kematian ayah Tanjing ternyata berkaitan dengan ayahnya sendiri. Kenangan lama yang selama ini terkubur dalam ingatannya seketika muncul kembali seperti ombak yang menghantam keras. Ni Yusheng tidak mampu menerima kenyataan itu. Rasa bersalah dan kebingungan membuatnya menutup diri sepenuhnya. Ia mengurung diri di kamarnya dan menolak untuk bertemu siapapun, termasuk Tanjing. Dokter yang menangani kondisinya memberitahu Ni Donghai dan Tanjing bahwa jika Ni Yusheng terus menolak pengobatan, kemungkinan terburuknya adalah ia akan mengalami regresi mental ke tahap anak kecil, secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, seorang psikolog dari luar negeri mengajukan pendekatan yang lebih ekstrem, terapi kejut. Dengan prinsip menggunakan racun untuk melawan racun, metode ini berisiko tinggi. Hasilnya bisa jadi Ni Yusheng semakin hancur hingga kehilangan kendali atas dirinya, atau justru bisa membantunya pulih sepenuhnya. Menghadapi pilihan sulit ini, Ni Donghai dan Tanjing memiliki pendapat yang berbeda. Dia tidak mungkin selamanya terjebak dalam masa-masa terindah itu, ujar Tanjing dengan tegas. Kata-katanya membuat Ni Donghai terdiam. Mengingat kembali 3 tahun penuh penderitaan yang dialami putranya, Ni Donghai akhirnya tak mampu lagi menahan emosinya. Ia mulai bercerita kepada Tanjing tentang masa-masa sulit yang dilalui Ni Yusheng setelah perpisahan mereka. 3 tahun penuh penderitaan, suaranya bergetar. Selama 3 tahun, dia berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Dia begitu kurus hingga hampir tak bisa dikenali, lebih mirip mayat hidup. Dia bahkan tidak berbicara lagi. Mendengar itu, mata Tanjing mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa keputusan yang dulu ia ambil demi melindungi Ni Yusheng justru mendorongnya ke dalam jurang yang lebih dalam. Meskipun Ni Donghai menentang terapi kejut, Tanjing tetap ingin mencobanya. Dalam pandangannya, ia percaya bahwa Ni Yusheng tidak akan mudah hancur. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mencari berbagai referensi mengenai gangguan psikologis dan berdiskusi dengan dokter mengenai metode pengobatan yang terbaik. Setelah semua persiapan selesai, Tanjing mengirimkan pesan kepada Ni Yusheng. Malam ini aku akan menunggumu di bawah apartemenmu. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu denganmu. Ia berniat mengulang kembali adegan perpisahan 7 tahun lalu. Tetapi kali ini, dengan kebenaran yang seharusnya diungkapkan sejak lama. Tanjing ingin mengakui alasan sebenarnya ia meninggalkan Ni Yusheng dan berjanji akan menunggunya di masa depan, mendorongnya untuk terus maju dan melepaskan bayangan masa lalu yang menghantuinya sejak usia 18 tahun. Namun, saat ia hendak pergi, Ni Yusheng tiba-tiba meraih tangannya. Adegan memilukan 7 tahun lalu seakan terulang kembali. "Apakah kau pernah mencintaiku?" tanya Ni Yusheng dengan suara bergetar. Tanjing menatap matanya dengan penuh keberanian dan menjawab, "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Di saat itulah, 2 hati yang telah lama hancur akhirnya kembali menyatu. Ni Yusheng mendapatkan jawaban yang selama ini ia dambakan, sementara Tanjing akhirnya melepaskan rasa bersalah yang selama ini membelenggunya. Mereka saling berpelukan erat, berusaha menyembuhkan luka satu sama lain. Dengan keberanian dan ketulusannya, Tanjing akhirnya mengubah akhir cerita yang menyakitkan 7 tahun lalu. Ni Yusheng pun berhasil keluar dari mimpi buruk yang telah menghantuinya selama ini. Ni Donghai yang menyaksikan semua itu akhirnya memahami betapa dalamnya perasaan Tanjing terhadap putranya. Setelah menyadari kesalahan masa lalunya, ia menyesal karena keserakahannya telah memisahkan 2 orang yang saling mencintai. Kini, satu-satunya keinginannya adalah melihat putranya bahagia. Sebagai bentuk rekonsiliasi, Ni Donghai mengusulkan agar mereka berempat makan malam bersama untuk merayakan awal yang baru. Ni Yusheng yang khawatir Tanjing akan merasa canggung, berniat menolak, tetapi Tanjing dengan santai menyetujuinya dan mengatakan bahwa ia akan menjemput anak mereka terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka akhirnya duduk bersama sebagai satu keluarga. Ini adalah momen yang sudah lama diimpikan oleh Ni Yusheng. Dalam suasana yang penuh kehangatan,
Lee Dong-hae dengan tulus berterima kasih kepada Tanjing karena telah mengesampingkan masa lalu dan membantu putranya. Ia juga dengan rendah hati meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan, berharap semuanya bisa memulai kembali dengan hati yang lebih ringan. Lee Dong-hae awalnya berharap satu gelas minuman bisa menghapus semua permusuhan di antara mereka. Namun, Tanjing yang tadi terlihat kooperatif justru menolak permintaan maafnya dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Masalah di antara kita bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan segelas air. Dendam tetap ada dan permusuhan juga tidak bisa dihindari. Meskipun Tanjing tidak memaafkannya, Lee Dong-hae sudah bisa menerima kenyataan. Baginya, yang terpenting saat ini dengan sisa hidupnya yang tidak lama lagi adalah melihat cucunya tumbuh dengan sehat dan bahagia. Sebagai bentuk kasih sayang, ia menyerahkan saham senilai 500 miliar untuk cucunya. Tanjing awalnya mengira bahwa Lee Dong-hae masih ingin merebut hak asuh anaknya, tetapi pria tua itu menjelaskan bahwa ini murni hadiah seorang kakek untuk cucunya, tanpa ada niat lain. Sikap tulus ini menunjukkan bahwa ia telah menerima keberadaan Tanjing dalam keluarga mereka, sesuatu yang membuat Ni Yusheng merasa sangat bahagia. Hari-hari berikutnya, Ni Yusheng menghabiskan banyak waktu bersama putranya, Sun Ping. Ia ingin menebus kasih sayang yang selama ini tidak bisa ia berikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya usaha Ni Yusheng membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya, Sun Ping memanggilnya ayah. Sun Ping, apa yang baru saja kau panggil aku? Tanya Ni Yusheng, hampir tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Kebahagiaan yang meluap-luap terpancar di wajahnya. Namun di sisi lain, berita buruk datang. Dokter memberitahu Lee Dong-hae bahwa hidupnya hanya tersisa kurang dari 3 bulan. Menyadari waktu yang singkat, ia memutuskan untuk menyerahkan Dongyuan Group kepada putranya, Ni Yusheng, untuk memenuhi keinginan terakhir ayahnya, sekaligus menyelidiki kebenaran di balik kematian ayah Tanjing 7 tahun lalu. Ni Yusheng menerima tanggung jawab besar itu. Suatu hari, saat Lee Dong-hae datang mengunjungi cucunya, penyakit kankernya tiba-tiba kambuh, membuatnya jatuh pingsan. Tanjing yang berdiri di dekatnya menatap pria yang selama ini menjadi musuhnya. Jika ia cukup kejam untuk membiarkannya begitu saja, maka ia bisa membalaskan dendam ayahnya. Namun, hati nuraninya tidak tega. Pada akhirnya, Tanjing tetap mengulurkan tangannya untuk menolong. Sejak Ni Yusheng mendapatkan kembali ingatannya, Lee Dong-hae telah benar-benar menerima Tanjing. Meskipun wanita itu belum bisa sepenuhnya memaafkannya, tetapi karena Sun Ping dan Ni Yusheng, kebenciannya terhadap pria tua itu tidak lagi sekuat dulu. Saat ini, Lee Dong-hae bukan lagi sosok yang ditakuti atau dibenci, melainkan hanya seorang pria tua yang tengah berjuang melawan penyakitnya. Di luar ruang ICU, 3 orang yang kini menjadi keluarganya, Ni Yusheng, Tanjing, dan Sun Ping, berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanjing merasakan campuran emosi yang begitu rumit di dalam hatinya. Ia masih membenci pria tua itu karena secara tidak langsung menyebabkan kematian ayahnya, juga karena telah memisahkannya dari Ni Yusheng di saat ia paling membutuhkan dukungan. Namun, melihat Lee Dong-hae yang tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, Tanjing tak bisa menahan rasa iba. Bagaimanapun, ia tetap berharap pria tua itu bisa selamat. Sementara itu, Ni Yusheng sibuk membagi perhatiannya antara menjaga ayahnya dan mengurus Dongyuan Group, yang kini berada di ambang kehancuran. Begitu ia mulai mengelola perusahaan, ia menyadari bahwa kondisi keuangan sudah sangat buruk. Semua bank menolak memberi pinjaman, dan para petinggi perusahaan meremehkannya, bahkan sengaja mempersulitnya di setiap kesempatan. Di tengah krisis ini, Sheng Fangting yang telah lama mengincar kesempatan berhasil masuk ke Dongyuan Group melalui koneksi Su Qin. Dengan bantuannya, Ni Yusheng akhirnya mendapatkan pinjaman dan secara bertahap mulai mendapatkan kepercayaan dari para eksekutif perusahaan. Suatu hari, ketika sedang menikmati waktu bersama Tanjing dan Sun Ping di sebuah toko kue, kebersamaan mereka tanpa sengaja disaksikan oleh Sun Zijun. Melihat keluarga kecil itu begitu bahagia, ia menyadari bahwa sudah waktunya baginya untuk mundur dari kehidupan Tanjing. Keesokan harinya, Sun Zijun memasak beberapa hidangan untuk Tanjing dan Sun Ping sebagai bentuk perpisahan.
Masakannya memang tidak terlalu enak, tetapi Sun Ping tetap makan dengan lahap karena itu dibuat oleh ayahnya. Setelah makan malam, Sun Jijun membereskan barang-barangnya dan bersiap pergi. Tanjing mengantarnya ke lantai bawah, lalu dengan suara lembut berkata, "Jangan sungkan untuk kembali kapan saja. Aku tidak akan mengganti kunci rumah ini, dan kau masih punya duplikatnya. Tempat ini akan selalu menjadi rumahmu juga." Kata-kata Tanjing memberikan kehangatan di hati Sun Jijun. Dengan lembut, ia menyentuh kening wanita yang telah ia cintai dalam diam selama bertahun-tahun dan berpesan agar ia selalu bahagia. Tanpa mereka sadari, perpisahan kali ini akan menjadi yang terakhir. Setelah pergi, Sun Jijun menjalani hidupnya sendirian tanpa beban keluarga. Namun, ia tidak memilih untuk hidup tenang. Sebaliknya, ia terus menggali kebenaran tentang kecelakaan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Beberapa hari sebelumnya, Sheng Fangting menemui Sun Jijun dan memberinya petunjuk penting. Tanpa berpikir panjang tentang motif di baliknya, Sun Jijun segera menelusuri informasi itu. Selama bertahun-tahun, ia tidak pernah berhenti mencari kebenaran, dan kini kesempatan untuk mengungkapnya akhirnya tiba. Ia hanya memiliki satu tujuan, menemukan fakta sebenarnya untuk menenangkan jiwa gurunya yang telah tiada dan membantu Tanjing melepaskan dendam yang membebaninya. Melalui berbagai usaha, Sun Jijun akhirnya berhasil menemukan Lei Lauda, orang yang selama ini ia cari. Namun, apa yang ia dengar dari pria itu sungguh di luar dugaannya. Kecelakaan di masa lalu ternyata tidak ada hubungannya dengan Ni Donghai. Semua itu adalah ulah sekretaris Quan dan seorang artis yang terlibat dalam konspirasi gelap. Penuh semangat, Sun Jijun segera bergegas menemui Tanjing untuk memberitahukan kebenaran ini. Namun, Tanjing sedang menghadiri pernikahan Su Qin bersama anaknya. Karena tidak ingin menunggu lebih lama, Sun Jijun menitipkan boneka anjing kepada Linzi untuk diberikan kepada Sun Ping. Saat hendak pergi, Sun Jijun menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Panggilan itu ternyata menjadi awal dari tragedi. Ia mengikuti instruksi untuk datang ke sebuah lokasi yang telah ditentukan. Tetapi saat menunggu lampu lalu lintas, sebuah mobil van melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya hingga terpental jauh. Kejadian itu begitu tragis. Tak seorang pun bisa menahan diri untuk tidak bergidik ngeri melihatnya. Ketika Tanjing menerima kabar tersebut, ia bergegas ke rumah duka. Di sana, ia hanya bisa menatap tubuh Sun Jijun yang kini terbujur kaku, tak bernyawa. 17 tahun lalu, di tempat yang sama, ia kehilangan ayahnya. Kini, dengan hati yang hancur, ia harus merelakan kepergian Sun Jijun, satu-satunya orang yang selalu diam-diam melindunginya. Meskipun sopir yang menabrak Sun Jijun mengaku bahwa kecelakaan itu terjadi karena ia mabuk, Tanjing tidak percaya semudah itu. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Keesokan harinya, Sheng Fangting menemui Tanjing. Ia menunjukkan laporan investigasi polisi dan foto-foto kecelakaan tersebut. Menurutnya, kematian Sun Jijun kemungkinan besar berhubungan dengan Dong Yuan Group. Mendengar itu, Tanjing semakin yakin bahwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa, ini adalah pembunuhan yang telah direncanakan. Tanjing tahu betul bahwa selama bertahun-tahun, Sun Jijun tidak pernah berhenti menyelidiki kebenaran tentang kecelakaan yang terjadi 7 tahun lalu. Kehilangan Sun Jijun secara mendadak membuatnya sulit menerima kenyataan. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa hubungannya dengan keluarga Ni secara tidak langsung telah menyebabkan kematian Sun Jijun. Perasaan bersalah itu begitu kuat hingga ia sekali lagi meminta perpisahan dari Ni Yusheng. Ni Yusheng merasa bahwa ayahnya, Ni Donghai, yang kini terbaring koma di rumah sakit, tidak mungkin menjadi dalang di balik kejadian ini. Namun, Tanjing percaya bahwa Ni Donghai tidak perlu bertindak sendiri. Orang-orang kepercayaannya akan melakukan segalanya demi dirinya. Mendengar itu, Ni Yusheng tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menerima perpisahan dari Tanjing untuk kedua kalinya. Meski demikian, ia tetap diam-diam memperhatikan Tanjing dan anaknya, melindungi mereka dari jauh. Sejak kematian Sun Jijun, Sun Ping tidak pernah lagi melihatnya. Bocah itu sering bertanya kepada ibunya, "Kenapa ayah Jun tidak datang menemuiku?" Tanjing hanya bisa berbohong dan mengatakan bahwa ayah Jun sedang bekerja di luar kota. Suatu hari saat Sun Ping sedang mengerjakan tugas di toko kue Linzi,
ia secara tidak sengaja melihat sepeda motor yang dulu digunakan Sun Ji-jun untuk mengantar makanan. Dengan penuh semangat, ia berlari keluar dan bertanya kepada seorang pengantar makanan. "Aku ingin menanyakan seseorang," kata Sun Ping. "Siapa yang ingin kau tanyakan?" "Sun Ji-jun. Dia adalah ayahku. Itu motor ayahku." Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Sun Ji-jun, dia mungkin tidak akan kembali lagi." Mendengar itu, Sun Ping yang masih kecil tidak bisa menerima kenyataan. Rasa sedih yang mendalam memicu serangan jantungnya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dan dokter mengeluarkan surat peringatan kondisi kritis. Dengan air mata yang berlinang, Tanjing menandatangani surat tersebut. Ketika sang kakek mendengar kabar ini, ia memaksakan diri untuk datang menemui cucunya, meskipun kesehatannya sendiri sudah sangat lemah. Dalam keputusasaan, Tanjing berdoa kepada langit, bersedia menukar nyawanya demi keselamatan anaknya. Namun, kakek Sun Ping menolak permintaan itu dan berkata dengan tegas, "Kalau harus ada yang menggantikannya, biarlah aku saja. Sun Ping masih membutuhkanmu untuk merawatnya." Tanjing menatap pria yang selama 7 tahun ini ia benci dengan segenap hatinya. Tapi pada saat itu, seluruh kebenciannya lenyap. Di dalam ruang rumah sakit yang sunyi, 3 generasi keluarga itu bersatu dalam doa dan cinta, berharap keajaiban terjadi agar Sun Ping bisa selamat dari cobaan ini. Tak lama kemudian, dokter kepala keluar dari ruang gawat darurat. Ia memberitahu semua orang bahwa Sun Ping masih dalam kondisi demam tinggi dan koma. Keadaannya bisa berubah kapan saja. Jika ia berhasil melewati 24 jam ke depan, maka kondisinya akan membaik. Namun, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Sang kakek, meski tubuhnya sudah sangat lemah, tetap memohon kepada dokter untuk melakukan segala yang mereka bisa. Dokter meyakinkan bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga. Waktu terus berlalu detik demi detik, namun Sun Ping masih belum juga sadarkan diri. Meskipun tubuhnya sudah kelelahan, sang kakek bersikeras menunggu hingga Sun Ping terbangun. Dokter memahami bahwa kakek Sun Ping sedang bertahan dengan sisa kekuatannya yang terakhir. Ia memberitahu Ni Yusheng untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ni Yusheng mencoba membujuk ayahnya untuk pulang dan beristirahat. Ia berjanji akan segera menghubunginya begitu Sun Ping sadar. Menyadari kondisinya sendiri, sang kakek akhirnya pulang dengan berat hati, meskipun perpisahan itu ternyata menjadi yang terakhir antara dirinya dan sang cucu. Sesampainya di rumah, sang kakek duduk sendiri sambil menatap foto-foto masa lalu bersama Sun Ping. Kenangan indah, mereka bersama satu persatu terlintas di benaknya. Sementara itu, di rumah sakit, Sun Ping akhirnya terbangun, berkat dorongan semangat dan kasih sayang dari ibunya. Ni Yusheng yang gembira segera menelepon ayahnya untuk menyampaikan kabar baik itu. Namun, di saat yang sama, sang kakek yang telah menerima kabar tersebut mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Ketika Sun Ping terbangun, ia bertanya kepada ibunya, "Kenapa kakek tidak datang menemuiku?" Tanjing tidak tahu bagaimana menjelaskan kenyataan yang menyakitkan ini kepada anaknya. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Sun Ping berkata, "Apakah kakek pergi ke tempat yang sangat jauh? Karena kakek pernah bilang, suatu hari nanti dia akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Tempat itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, dan tidak ada kereta cepat. Tapi selama mesinku tetap berputar, kakek akan selalu hidup di dalam hatiku." Sementara itu, demi merebut kendali atas Dongyuan Group, Sheng Fangting bersekongkol dengan sekretaris Quan, yang diam-diam berkhianat. Tak ada yang menyangka bahwa Sheng Fangting sebenarnya adalah putra kandung Ni Donghai. Meskipun rencananya tampak berhasil, ia tidak menyadari bahwa semua ini sebenarnya sudah berada dalam kendali Ni Yusheng. Ni Yusheng sebenarnya berpendapat bahwa Sheng Fangting lebih cocok untuk mengelola Dongyuan Group, sementara dirinya lebih memiliki cita-cita dalam dunia medis, menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, ia secara diam-diam menyerahkan 20% sahamnya kepada Sheng Fangting. Baru ketika Sheng Fangting menerima peninggalan ayahnya dari tangan Ni Yusheng, ia menyadari bahwa sang ayah sebenarnya tidak pernah meninggalkannya. Medali penghargaan dan foto keluarga yang tersimpan rapi itu adalah bukti kasih sayang sang ayah. Hanya saja,
Ibunya yang selalu bersikap keras kepala membuatnya selama ini dipenuhi kebencian terhadap ayahnya. Di acara pemakaman, Sun Ping yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi tidak bisa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kakeknya. Sebagai gantinya, ia merekam pesan terakhirnya menggunakan perekam berbentuk anjing, hadiah dari ayah Jun. Tak disangka, di dalam perekam tersebut tersimpan rekaman tak terduga, bukti kejahatan seorang mandor 7 tahun lalu. Dalam rekaman itu terdengar suara seseorang yang mengeluh bahwa Guan Yu Cheng telah mengancamnya. Ia dijanjikan uang, tetapi pada akhirnya tidak menerima sepeser pun. Sebagai gantinya, ia justru dipaksa bersembunyi di tempat yang kumuh. Ia juga menyebutkan bahwa Ni Donghai selalu mempercayai Guan tanpa ragu, bahkan rela menghabiskan banyak uang untuk membayar ganti rugi kepada para korban. Namun, pada akhirnya, justru dirinya yang harus menanggung semua kesalahan tanpa menyadarinya. Ternyata, dalang dari semua ini adalah sekretaris Guan. Ia telah memanipulasi situasi demi menggelapkan dana kompensasi kecelakaan dalam jumlah besar. Lebih kejam lagi, ia bahkan tega membuat ayah Tanjing mati dalam keputusasaan. Kebetulan, saat itu Tanjing menerima uang sebesar 11 miliar rupiah sebagai biaya perpisahan, yang membuatnya yakin bahwa uang tersebut adalah uang tutup mulut dari Ni Donghai. Kini, kebenaran akhirnya terungkap, membuktikan bahwa Ni Donghai sebenarnya tidak bersalah. Selama 7 tahun, Tanjing dan Ni Yusheng saling menyakiti karena kesalahpahaman. Siapa sangka bahwa semua ini hanyalah akibat dari kesalahpahaman belaka. Tak lama setelah itu, data dari ponsel Sun Jijun berhasil dipulihkan. Percakapannya dengan sekretaris Guan terungkap ke publik, membuat sekretaris Guan akhirnya menerima akibat dari perbuatannya sendiri dan jatuh ke dalam kehancuran. Kini, tanpa kebencian yang mengikat mereka, Ni Yusheng dan Tanjing akhirnya bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh cinta bersama. Dan cerita pun berakhir bahagia.